Part 53 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Ketika mereka mendengar suara ini, kepala suku Feiling dan kepala suku Zuyan benar-benar tercengang. Mata keberuntungan pertama telah diperoleh oleh seseorang. Bagaimana mungkin? Kecepatan terbang kita pasti yang tercepat di antara semua orang. Bahkan Kaisar Purba dari suku Yan ada di belakang kita. Siapa lagi yang bisa melampaui kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kepala suku Feiling dan kepala suku Zuyan sama sekali tidak mau mempercayainya. Mereka berdua terbang dari lantai 5 istana bawah laut ke lantai 6 pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka selalu berada di ruang terlipat yang sama. Awalnya, keduanya mengira bahwa mata keberuntungan pertama adalah kompetisi antara mereka berdua, tetapi siapa yang tahu bahwa orang lain akan sampai di sana terlebih dahulu. Ini bukan hanya yang pertama datang pertama dilayani. Ini berarti bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup telah berkurang. Seluruh istana bawah laut hanya memiliki 33 peluang untuk bertahan hidup. Sekarang, satu-satunya kualifikasi untuk bertahan hidup di lantai 6, yang paling mudah diperoleh, telah diambil oleh seseorang. Hanya ada 32 peluang bertahan hidup yang tersisa. Dan peluang bertahan hidup yang tersisa masih berada di istana bawah laut yang lebih dalam. Hasil ini sama sekali tidak dapat diterima oleh para leluhur tua klan Feiling dan klan Zuyan. Untuk sesaat, mereka berdua benar-benar berada di lantai 6 istana bawah laut yang baru saja mereka masuki. Dunia api membakar seluruh langit dan tanah. Para leluhur tua klan Feiling dan klan Zuyan tidak dapat menerima hasil bahwa mata keberuntungan telah diambil oleh orang lain. Pada saat ini, di lantai 5 istana bawah laut, mereka bertemu dengan lebih dari selusin orang suci surgawi dari istana orang suci surgawi. Ye Shen, yang terbang ke lantai 6 bersama para orang suci surgawi ini, juga sedikit tercengang. Begitu cepat, mata keberuntungan pertama diperoleh oleh orang lain. Siapa yang begitu cepat? Mungkinkah itu salah satu dari 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, Kaisar Purba klan Yan dan 2 leluhur tua klan Feiling dan klan Zuyan? Ye Shen tidak tahu bahwa saat ini, tidak hanya para leluhur tua klan Feiling dan klan Zuyan yang tercengang, tetapi bahkan Kaisar Purba klan Yan menebak apakah itu adalah mata keberuntungan yang diperoleh oleh 2 leluhur tua klan Feiling dan klan Zuyan. Tidak ada satupun dari 3 dewa sejati 9 kesengsaraan di lapangan yang memperolehnya. Orang lain mendapatkan mata keberuntungan pertama. Saat ini, ketika semua prajurit di istana bawah laut mendengar bahwa mata keberuntungan pertama telah diperoleh, mereka semua terkejut. Di lantai 6 istana bawah laut, di lautan api, ada seorang gadis cantik dengan pakaian biru muda, memegang kristal misterius ungu merah seukuran kepalan tangan yang bening dan bertatahkan pola misterius, dan wajahnya yang halus penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah ini mata keberuntungan? Kristal misterius ungu merah di tangan gadis cantik ini tampak persis sama dengan mata keberuntungan yang dijelaskan dalam kepingan giok di tangan semua prajurit yang memasuki istana bawah laut. Kristal misterius ungu merah ini adalah mata keberuntungan. Gadis cantik ini adalah orang yang pertama kali mendapatkan mata keberuntungan. Melihat gadis cantik ini, Anda dapat melihat bahwa kulit gadis itu tanpa cacat dan wajahnya sangat indah, terutama matanya yang jernih dan bersih seperti bintang. Siapa lagi gadis cantik ini jika bukan Jiang Yao? Tidak ada yang tahu bahwa orang yang pertama kali mendapatkan mata keberuntungan adalah Jiang Yao. Bahkan Jiang Yao sendiri tidak dapat mempercayainya. Setelah terbang keluar dari lembah mawar di lantai 3 istana bawah laut, Jiang Yao dan Zhen Feng terbang menuju lantai 4 istana bawah laut bersama-sama. Kecepatan mereka berdua sama sekali tidak cepat dibandingkan dengan banyak orang, dan bahkan banyak dewa sejati tidak dapat dibandingkan, apalagi 2 patriark lama klan Feiling dan klan Zuyan. Jiang Yao tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan mata keberuntungan pertama. Dia hanya ingin turun sesegera mungkin untuk melihat apakah dia bisa bertemu Ye Shen. Tetapi yang tidak diharapkan Jiang Yao adalah bahwa setelah dia mencapai lorong dari lantai 3 istana bawah laut ke lantai 4, dan memasuki lorong tersebut bersama Zhen Feng. Dia tidak langsung melewati lantai 4 istana bawah laut, tetapi langsung ke lantai 6 istana bawah laut. Dan langsung melewati pulau api di sebuah danau api di dunia lautan api ini, dan melihat kristal aneh yang tampak seperti mata keberuntungan muncul di tanah di depannya. Jiang Yao awalnya mengira bahwa dia telah sampai di lantai 4 istana bawah laut, dan kristal aneh ini bukanlah mata keberuntungan. Namun, ketika Jiang Yao mengambil kristal aneh ini, seluruh dunia tiba-tiba bergemuruh.
Suara mata keberuntungan pertama diperoleh oleh seorang pejuang. Ketika suara ini bergemuruh, Jiang Yao langsung merasakan dalam benaknya bahwa kristal aneh di tangannya terbungkus dengan napas kehidupan yang aneh. Napas kehidupan ini memberitahu Jiang Yao bahwa dia telah menjadi pemilik mata keberuntungan ini dan telah memperoleh kualifikasi untuk lolos dari malapetaka pembersihan besar. Dalam sekejap, Jiang Yao tahu bahwa kristal aneh yang dia dapatkan adalah mata keberuntungan pertama di lantai 6 istana bawah laut. Dia benar-benar melintasi lantai 4 dan 5 istana bawah laut dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkannya, dan langsung sampai ke lantai 6, dan langsung sampai ke mata keberuntungan. Itu lebih cepat daripada patriark tua suku Feiling, Zuyan, yang terbang melalui istana bawah laut lapis demi lapis dengan kecepatan tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku langsung pergi dari lantai 3 istana bawah laut ke lantai 6, dan langsung ke mata penciptaan? Jiang Yao memegang mata penciptaan di tangannya, dan matanya, yang seterang bintang, penuh dengan keraguan dan kebingungan. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan lebih tak terduga terjadi pada Jiang Yao. Di danau api tempat Jiang Yao berada, di pulau api, seluruh kekosongan di depannya benar-benar terkoyak, dan sebuah lorong yang ditutupi dengan cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul di depannya. Begitu lorong ini muncul, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya menyelimuti Jiang Yao, termasuk mata penciptaan di tangannya, dan membawanya ke lorong tersebut. Dalam sekejap, Jiang Yao menghilang dari lantai 6 istana bawah laut. Dan saat berikutnya, Jiang Yao telah tiba di sebuah gua tertutup dengan karakter yang tak terhitung jumlahnya di dinding seluruh gua. Pada saat yang sama, suara wanita tua terdengar di benak Jiang Yao, anak kecil, gua ini diukir dengan seperangkat rahasia jiwa, 9 transformasi nirwana. Meskipun kamu telah memperoleh mata penciptaan, jika kamu tidak dapat sepenuhnya memahami seperangkat rahasia jiwa ini dalam waktu setengah tahun, aku akan mengambil kembali mata penciptaan yang kuberikan padamu. Anak kecil, jangan mengecewakanku, datanglah dan berpartisipasilah dalam seperangkat rahasia jiwa ini. Kemunculan tiba-tiba suara tua ini benar-benar mengejutkan Jiang Yao. 9 transformasi rahasia jiwa, butuh waktu setengah tahun untuk sepenuhnya memahami seperangkat rahasia ini. Jiang Yao melihat angka-angka yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua yang disegel. Dia bahkan lebih terkejut dengan identitas suara itu. Suara ini benar-benar mengatakan bahwa dialah yang memberinya mata penciptaan. Siapa suara ini? Mengapa dia membawanya ke sini? Di mana gua ini? Jiang Yao benar-benar bingung. Ketika Jiang Yao dalam keadaan kebingungan. 81 situs web berbahasa Mandarin. Jika seorang yang kuat melihat gua tertutup tempat Jiang Yao berada, dia akan melihat bahwa gua tertutup ini terletak di lapisan terendah dari seluruh istana bawah laut yang terdiri dari 33 lapisan. Setelah Jiang Yao mendapatkan mata penciptaan pertama di lapisan ke-6, dia langsung dibawa ke lapisan ke-33 istana bawah laut yang paling dalam, paling berbahaya, dan paling misterius oleh kekuatan misterius. Selain itu, ini bukan hanya lapisan ke-33 istana bawah laut. Gua tempat Jiang Yao berada di bagian terdalam dari lapisan ke-33 istana bawah laut, tanah hampa rahasia yang tertutup. Tanah hampa ini bahkan bukan bagian dari lapisan ke-33 istana bawah laut yang benar-benar ingin dijelajahi oleh semua prajurit. Tampaknya berada di luar lapisan ke-33 istana bawah laut. Melihat ke tanah hampa tertutup ini, Anda dapat melihat bahwa selain gua tertutup tempat Jiang Yao berada, ada juga puncak-puncak yang terus-menerus. Pada saat ini, ada 10 sosok yang duduk bersila di gunung tertinggi di dunia hampa ini. Ke-10 sosok ini semuanya adalah wanita, dan 9 diantaranya memancarkan aura yang sama dengan dewa laba-laba merah yang pernah ditemui Ye Shen di Xiao Jitian. 9 sosok ini sebenarnya adalah 9 dewa. Di tengah 9 sosok itu, ada juga seorang wanita tua. Aura wanita tua ini bahkan lebih kuat daripada aura 9 dewa. Itu adalah makhluk yang melampaui dewa. Saya khawatir semua prajurit yang dibawa ke istana dasar laut tidak akan pernah mengira bahwa ada 9 dewa di dunia hampa rahasia yang disegel di bagian terdalam dari lantai 33 istana dasar laut, dan bahkan ada satu yang melampaui dewa. Tidak hanya semua prajurit ini tidak dapat memikirkannya, saya khawatir bahkan makhluk pembunuh yang tak terhitung jumlahnya yang diasingkan di lantai 33 istana dasar laut tidak tahu bahwa kekuatan ini tersembunyi di tanah terdalam di lantai 33 istana dasar laut.
Bahkan dua suku pembunuh yang bertanggung jawab untuk menjaga lantai 33 istana bawah laut yang paling berbahaya tidak tahu bahwa keberadaan seperti itu berada di wilayah yang sama dengan mereka. Pada saat ini, setelah Jiang Yao dibawa ke gua misterius itu, 9 dewa juga melihat keberadaan tingkat Dewa Yue di tengah. Salah satu dari mereka berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, mengapa Anda membawa gadis kecil itu ke gua rahasia tingkat pertama yang berharga dari klan Dewa Bulu kita?" Wanita tua yang dikelilingi oleh 9 dewa itu memiliki kerutan di wajahnya. Dia tidak tahu berapa usianya, tetapi auranya masih melonjak dan kuat ke tingkat yang sangat menakutkan. Setelah mendengar pertanyaan dari sang dewi, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Kami meninggalkan domain bintang binatang ilahi dan secara keliru memasuki alam kematian bintang. Untungnya, Tuan Dian menyelamatkan kami dan kami lolos dari kematian. Kami berjanji untuk memimpin bencana pembersihan alam bawah domain bintang Gunung Wanmu selama 3 juta tahun atas nama Tuan Dian. Menghitung waktu, setelah bencana pembersihan besar ini berakhir, kami akhirnya dapat memenuhi janji awal kami kepada Tuan Dian." Mendengar perkataan wanita tua itu, 9 dewi itu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. "Ya, Nenek, sudah 3 juta tahun. Bahkan dengan sihir tertinggi Lord Dian yang memungkinkan kita untuk menghilangkan siksaan waktu dan pembusukan abadi dari rentang hidup kita, 3 juta tahun ini terlalu sulit untuk ditanggung. Kita telah memimpin bencana pembersihan alam rendah sebanyak 263 kali. Klon ilahi kita telah bertarung di antara bintang-bintang alam rendah yang tak terhitung jumlahnya di domain bintang Gunung Wanmu. Kita benar-benar terlalu lelah. Akhirnya kita akan memenuhi janji kita kepada Lord Dian dan akhirnya dapat kembali ke domain bintang binatang ilahi kita. Jutaan tahun telah berlalu, dan dunia telah berubah secara dramatis. Tidak seorang pun tahu bagaimana keadaan klan Dewa Bulu kita di domain bintang binatang ilahi sekarang." Mendengar suara gembira dari 9 dewi, wanita tua itu mengangguk, "Kami telah menyelesaikan persyaratan Lord Dian selama bertahun-tahun. Lord Dian menggunakan sihir tertinggi untuk memungkinkan kami menghilangkan siksaan waktu dan pembusukan abadi rentang hidup. Pada saat yang sama, wilayah kami telah disegel di wilayah asli. Selama bertahun-tahun, kami telah memimpin bencana pembersihan besar di bawah, sambil memilah metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, metode kultivasi klan Dewa Bulu kami, dan metode kultivasi ras lain yang kami kenal. Namun, sayangnya, kami tidak dapat membuka segel dan berlatih sendiri. Setelah bertahun-tahun memilah dan meringkas, kami telah membuat kemajuan besar dari metode kultivasi paling dasar dari klan Dewa Bulu ke metode kultivasi paling maju. Saya sangat berharap untuk menemukan penerus yang cocok untuk benar-benar mempraktikkan metode kultivasi kami yang baru disortir. Sayangnya, kami belum menemukan penerus yang cocok selama bertahun-tahun ini." Pada titik ini, wanita tua itu menatap Jiang Yao di dalam gua yang tersegel. Gadis kecil ini memiliki garis keturunan yang hilang dari klan Dewa Bulu kita. Dia seharusnya adalah keturunan dari beberapa anggota klan Phoenix Ilahi yang kita lepaskan selama bencana terakhir dari pembersihan besar dunia di bintang Tianling. Klan Phoenix Ilahi memiliki garis keturunan yang hilang dari klan Dewa Bulu kita. Sangat mungkin mereka mendapatkannya dari cabang klan Dewa Bulu di domain bintang binatang ilahi kita dan klan Dewa Binatang Sejati yang hanyut ke domain bintang Gunung Wanmu. Kami memimpin bencana pembersihan besar ini atas nama Tuan Dian. Meskipun kami sama sekali tidak dapat mengganggu mata lautan dewa, kami dapat memengaruhi mata penciptaan. Selama bertahun-tahun, dalam bencana pembersihan besar yang tak terhitung jumlahnya di alam yang lebih rendah, kami juga secara diam-diam membantu beberapa prajurit dengan garis keturunan yang hilang dari klan Dewa Bulu kita, tetapi itu hanya bantuan. Garis keturunan para prajurit ini terlalu tipis, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk lulus ujian kami dan menjadi penerus kami. Bahkan beberapa anggota klan Phoenix yang kami bantu selama pembersihan besar terakhir, mereka bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian kami. Tapi, kali ini berbeda. Ketika dia mengatakan ini, wanita tua itu, yang berada di atas level dewa, matanya menjadi cerah. Melihat perubahan di mata wanita tua itu, 9 dewi di sampingnya semua menatap Jiang Yao di gua yang disegel, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. "Nenek, mungkinkah gadis kecil ini bisa menjadi penerus kita? Selama bertahun-tahun, kita telah menguji banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa lulus ujian kita. Bisakah gadis kecil ini memenuhi persyaratan ujian kita?"
Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, meskipun darah klan Dewa Bulu pada gadis kecil klan Phoenix ini juga sangat tipis, dia memberiku perasaan bahwa dia sangat cocok untuk melatih keterampilan klan Dewa Bulu kita. Mungkin, ketika kita kembali ke klan Dewa Bulu kali ini, kita bisa membawa kembali seorang penerus yang menjadi milik kita. Selama bertahun-tahun, kami telah terpengaruh dalam kultivasi kami karena kami harus menghilangkan siksaan waktu dan penurunan umur abadi. Tetapi jika ada penerus yang cocok yang dapat mempraktikkan keterampilan baru yang telah kami habiskan jutaan tahun untuk memilah dan merangkumnya, tidak akan sia-sia bagi kami untuk datang ke wilayah bintang Gunung Wanmu. 9 dewi itu belum pernah melihat keberadaan di depan mereka. Nenek bangau yang jauh lebih maju dari mereka ini menghargai seorang kandidat yang dipilih untuk ujian penerus. Untuk sesaat, 9 orang itu menatap Jiang Yao di gua yang disegel lagi, dan hati mereka penuh dengan harapan, bisakah gadis kecil ini benar-benar lulus ujian kami dan menjadi penerus kami seperti yang dikatakan nenek. Jika dia benar-benar dapat menjadi penerus kami tidak akan sendirian dalam perjalanan tanpa akhir dari wilayah bintang Gunung Wanmu kembali ke wilayah bintang binatang ilahi. Jiang Yao tidak menyangka bahwa dirinya telah diperhatikan oleh 10 orang kuat yang jauh lebih kuat dari yang dapat dibayangkannya. Dia tidak tahu bahwa dirinya telah terperangkap dalam takdir yang sangat besar. Mata Jiang Yao mengamati kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua yang tersegel itu. Sejak saat dia ditangkap dan memperoleh mata penciptaan lalu ditangkap di gua misterius ini, Jiang Yao tahu bahwa suara yang baru saja berbicara kepadanya pasti memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Suara itu mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu setengah tahun untuk memahami teknik rahasia jiwa Nirvana Nine Changes di dinding. Jika dia tidak dapat memahaminya secara menyeluruh, mata penciptaan di tangannya akan diambil kembali. Jiang Yao tentu saja tidak ingin mata penciptaan diambil kembali. Dia masih ingin menggunakan mata penciptaan untuk menyingkirkan malapetaka pembersihan besar ini, dan dia masih ingin bersama Ye Shen. Bagaimana dia bisa mati dalam malapetaka pembersihan besar itu? Jiang Yao ingin melihat Ye Shen lebih cepat lagi. Tentu saja, dia harus melakukan segala yang dia bisa untuk berlatih teknik rahasia jiwa Nirvana Nine Changes sebanyak mungkin, meninggalkan gua misterius ini secepat mungkin, dan pergi mencari Ye Shen. Memikirkan hal ini, Jiang Yao menyingkirkan semua gangguannya yang tak ada habisnya dan melihat dengan saksama kata-kata teknik Nirvana Nine Transformations di dinding. Sebelumnya, Jiang Yao harus mempelajari teknik ini untuk memenuhi persyaratan suara tersebut. Namun, ketika dia benar-benar mulai melihat kumpulan rahasia jiwa ini, Jiang Yao menemukan bahwa kumpulan rahasia jiwa ini luar biasa dan penuh dengan daya tarik yang tak ada habisnya. Tanpa disadari, Jiang Yao telah sepenuhnya jatuh ke dalam kondisi pemahaman dan kultivasi. Ye Shen tidak tahu tentang pengalaman Jiang Yao. Ye Shen bahkan tidak tahu bahwa Jiang Yao lah yang mendapatkan mata keberuntungan pertama. Pada saat ini, Ye Shen, yang telah terbang ke lantai 6 istana bawah laut, dunia api, mengira bahwa mata keberuntungan di lantai 6 telah diambil, jadi dia hanya bisa terus bergegas turun. Bergegas ke lantai 15 istana bawah laut dengan 8 mata keberuntungan. Mata keberuntungan pertama telah hilang. Ye Shen tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mata keberuntungan nanti. Dia juga perlu menemukan mata keberuntungan sebanyak mungkin untuk membantu dirinya sendiri, Jiang Yao, True Phoenix Mulan, dan banyak orang di sekitarnya lolos dari malapetaka pembersihan besar ini. Setiap mata keberuntungan harus diperjuangkan. Bahkan mata laut dewa harus diperjuangkan. Memikirkan hal ini, Ye Shen, yang mengemudikan kapal terbang artefak Tongtian, melintasi dunia api di lantai 6 istana bawah laut dan terus mencari saluran transmisi ke istana bawah laut lebih jauh ke bawah. Dari lantai 6 istana bawah laut, untuk menuju lantai 15, Anda harus melewati 8 tingkat di antaranya, dan ada lantai 11. Raja Dewa Mawar Hitam sebelumnya telah mengingatkan saya bahwa istana bawah laut memiliki 33 lantai, dan setiap 11 lantai adalah tingkat kesulitan. Setelah Anda melewati lantai 11, bagi seorang pejuang alam suci surgawi, Anda sama sekali tidak dapat menginjakan kaki di sana tanpa dukungan. Di beberapa lantai pertama, meskipun ada juga bahaya tingkat dewa sejati, bagaimanapun juga itu adalah wilayah minoritas. Selama Anda tidak mencari setiap wilayah dengan hati-hati, selama Anda dengan hati-hati menghindari wilayah berbahaya tingkat dewa sejati, pejuang alam suci surgawi masih memiliki harapan untuk bertahan hidup.
Namun, dari makna kata-kata Raja Dewa Mawar Hitam, dapat dilihat bahwa setelah melewati lantai 11, jelas bahwa bahkan jika Anda dengan hati-hati menghindarinya, pejuang alam suci surgawi kemungkinan besar akan mati. Hampir ada wilayah yang hanya dapat dituju oleh dewa sejati. Jika seorang pejuang alam suci surgawi ingin pergi ke sana, Anda harus memiliki sarana dewa sejati. Ketika berita bahwa mata keberuntungan pertama di lantai 6 telah diperoleh seseorang disampaikan kepada semua prajurit yang memasuki istana bawah laut, banyak orang suci surgawi telah sepenuhnya menyerah. Tidak ada harapan. Kesempatan berikutnya untuk memperjuangkan mata keberuntungan ada di lantai 15. Aku jelas tidak cukup kuat untuk pergi ke lantai 15. Menunggu kematian, aku hanya bisa menunggu kematian. Aku hanya bisa berharap pada kesempatan tipis terakhir. Siapapun yang mendapatkan mata laut dewa dapat membuatku tetap hidup. Para prajurit alam orang suci surgawi ini tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, dan mereka berhenti sepenuhnya di lantai 3, 4, dan 5 istana bawah laut tempat mereka berada sekarang. Beberapa orang menyerah, tetapi ada juga orang yang sama sekali tidak mau mengakui kekalahan. Meskipun sangat berbahaya untuk pergi ke lantai 12, masih banyak orang suci surgawi yang bergegas ke lantai 11. Mereka ingin pergi ke lantai 11 untuk melihat dengan mata kepala sendiri bahaya macam apa yang ada di sana. Hanya ketika mereka mencapai lantai ke-11, mereka akan mempertimbangkan apakah akan pergi ke lantai 12, ke alam yang hanya bisa dimasuki oleh dewa sejati. Terlalu dini untuk menyerah sekarang. Di antara ratusan ribu orang suci surgawi, sebagian besar dari mereka telah menyerah sepenuhnya, tetapi masih ada puluhan ribu orang suci surgawi yang masih menuju ke lantai ke-11 istana bawah laut. Lantai ke-6 istana bawah laut adalah dunia api. Ada dua bentuk kehidupan pembunuh utama di dalamnya, peri api dan raja perang api. Setelah melintasi tingkat ke-6 daratan, mereka memasuki dunia es di tingkat ke-7, dunia gunung di tingkat ke-8, dunia bukit di tingkat ke-9, dan dunia ngarai kematian di tingkat ke-10. Mereka berjuang melewati daratan lapis demi lapis, dan disingkirkan lapis demi lapis. Pada akhirnya, masih ada lebih dari 30.000 orang suci surgawi yang berhasil masuk ke tingkat ke-11 istana bawah laut. Ketika para orang suci surgawi ini menerobos ke tingkat ke-11 istana bawah laut, Ye Shen yang sedang mengendarai perahu terbang artefak Tongtian telah tiba di daratan luas tingkat ke-11. Ye Shen terbang melewati tingkat ke-11 dengan kecepatan yang sangat tinggi, ingin segera menemukan jalan menuju tingkat ke-12 dan memasuki tingkat ke-12 secara langsung seperti tingkat-tingkat sebelumnya. Bahaya memasuki tingkat ke-12. Banyak orang suci surgawi akan khawatir, tetapi Ye Shen harus masuk. Jangan katakan bahwa Anda dapat mencoba masuk dengan kekuatan tempur dewa sejati. Dia sudah memiliki kekuatan tempur dewa sejati, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia memiliki keyakinan untuk masuk. Bahkan jika dia tidak memiliki keyakinan untuk masuk, Ye Shen tidak akan duduk dan menunggu kematian. Ye Shen bahkan tidak memiliki mata keberuntungan di tangannya, bagaimana dia bisa menunggu untuk mati? Tepat ketika Ye Shen terbang dengan kecepatan tinggi di dunia mati berwarna coklat kuning di lantai ke-11 istana bawah laut, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Dia belum menemukan jalan menuju lantai 12, tetapi dia benar-benar menemukan tanah aneh di lantai 11. Sama seperti tanah aneh lembah mawar yang ditemuinya di lantai 3 istana bawah laut, itu jelas merupakan tanah istimewa yang membawa petualangan tertentu bagi para prajurit yang memasuki istana bawah laut. Meskipun istana bawah laut telah membunuh banyak orang, istana itu juga memiliki banyak harta karun. Ini juga merupakan ujian bagi para prajurit untuk dibersihkan, sambil memberi mereka sedikit harapan. Ye Shen tentu saja tidak akan melewati tanah harta karun tanpa masuk. Ketika dia menemukan bahwa tanah aneh ini adalah pulau hijau di dunia Mahtei berwarna kuning kecoklatan ini, dan seluruh pulau hijau memancarkan napas kehidupan yang tak berujung, Ye Shen terbang langsung ke pulau hijau ini. Ye Shen ingin melihat apa yang ada di tanah aneh ini. Ketika dia benar-benar terbang ke pulau hijau ini, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan Ye Shen. Dari luar, itu adalah pulau hijau. Tetapi ketika Ye Shen benar-benar terbang ke pulau hijau ini, dia menemukan bahwa itu adalah tipuan. Itu bukan hanya sebuah pulau. Ada daratan datar yang luas di dalamnya, dan di langit di atas daratan datar itu, ada tanaman merambat labu yang besar tergantung di seluruh langit, dan labu tumbuh di tanaman merambat labu itu.
Setiap labu ini sebesar batu giling, dan ada tepat 100 labu. Tempat yang aneh, 100 labu besar tergantung di langit. Adegan ini mengejutkan Ye Sen. Ye Sen tidak mengerti apa yang aneh tentang tanah ini, dan apa yang diwakili oleh labu-labu ini. Tepat ketika Ye Sen sedikit terkejut, sebuah sosok muncul langsung di tanaman merambat labu yang tergantung. Sosok ini berwujud manusia, tetapi memiliki 3 ekor, yang terlihat sangat aneh. Aura sosok ini mengejutkan Ye Sen, dan itu benar-benar memancarkan aura Dewa Sejati 5 Kesengsaraan. Sosok Dewa Sejati 5 Kesengsaraan melihat Ye Sen menjadi orang pertama yang tiba di tempat aneh ini, dan dia sedikit terkejut. Baiklah, anak muda, kamu baru berada di tahap awal alam suci surgawi, dan kamu telah tiba di alam labu sutian begitu cepat. Sepertinya kau cukup kuat. Aku, Zhou Lin, telah menjaga tempat aneh ini di alam labu sutian berkali-kali. Kau adalah prajurit dengan alam terendah dan tercepat. Mendengar kata-kata tak terduga dari prajurit Dewa Sejati 5 Kesengsaraan dengan 3 ekor, Ye Sen juga tercengang. Tempat aneh ini disebut alam labu sutian. Dewa sejati ini telah menjaga tempat aneh ini berkali-kali. Ye Sen tahu bahwa setiap bencana pembersihan besar dipisahkan oleh puluhan ribu tahun. Jika Dewa Sejati ini telah menjaga tanah ini berkali-kali, bukankah itu berarti dia adalah seorang prajurit yang telah bertahan selama ratusan ribu tahun? Namun, melihat Dewa Sejati ini, sepertinya dia tidak memiliki niat jahat, jadi Ye Sen juga santai. Dia bertanya kepada Dewa Sejati, "Senior, apa yang istimewa dari tempat ini? Apa kegunaan dari 100 labu yang tergantung di langit ini?" Ye Sen melihat bahwa sangat mungkin hal istimewa dari tempat aneh ini adalah 100 labu yang tergantung di langit. Melihat ekspresi bingung Ye Sen, Dewa Sejati tersenyum tipis dan berkata, "Tempat aneh ini terletak di lantai 11 istana bawah laut. Sebenarnya, dunia ini memberi kalian semua orang suci surgawi kesempatan. Hanya orang suci surgawi yang dapat melihat tempat ini. Tidak ada Dewa Sejati yang dapat menemukan tempat ini." Mendengar kata-kata Dewa Sejati, Ye Sen terkejut. Tidak heran aku yang pertama kali tiba di sini. Kaisar Purba Klan Yan, Patriark Lama Klan Feiling, Patriark Lama Klan Zuyan, dan beberapa Dewa Sejati 9 Kesengsaraan lainnya tidak datang ke sini. Ternyata Dewa Sejati tidak dapat menemukan tempat ini. Tempat yang hanya bisa dimasuki orang suci surgawi. Kesempatan untuk semua orang suci surgawi. Kesempatan apa? Sebelum Ye Sen sempat bertanya, Dewa Sejati melanjutkan, alam labu sutian ini, sebagai tempat aneh, adalah alam dengan laju aliran waktu dan ruang yang aneh. Ada 100 labu di dalamnya, 100 labu. Selama kamu masuk, kamu dapat memiliki laju aliran waktu 100 kali lipat untuk berlatih. Berlatihlah di sini selama 100 hari, dan hanya 1 hari yang akan berlalu di luar. Tidak mudah bagi kalian para orang suci surgawi untuk menjelajah ke istana bawah laut ini, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjelajah ke lantai 12 di bawah. Namun, ketika langit dan bumi mengalami bencana pembersihan yang besar, mereka juga akan memberi kalian jalan keluar. Selama kalian para orang suci surgawi memiliki cukup kekuatan dan menggunakan peluang kultivasi waktu dari 100 labu ini untuk berdampak ke alam Dewa Sejati, bukan tidak mungkin bagi kalian untuk pergi ke lantai 12 nanti. 100 labu, 100 peluang untuk berkultivasi pada laju aliran waktu 100 kali lipat, sedang menunggu kalian para orang suci surgawi di sini. Selama ada orang suci surgawi yang tidak mau menyerah dan menjelajah ke area ini, ada harapan untuk mendapatkan peluang kultivasi dari 100 labu ini. 100 labu tergantung di langit, dengan 100 kali peluang kultivasi aliran waktu. Ye Sen tidak menyangka bahwa istana bawah laut ilahi laut utara ini begitu ajaib. Ketika orang suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya hampir putus asa dalam menghadapi bencana pembersihan besar dan tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke lantai 12 istana bawah laut, mereka masih meninggalkan peluang seperti itu bagi orang suci surgawi di lantai 11. 81 Jaringan Cina. Ya, selama orang suci surgawi ini berhasil memengaruhi Dewa Sejati di labu besar ini, mereka akan memiliki keyakinan tertentu. Pergi ke bagian bawah istana bawah laut untuk melihatnya. Mungkin akan ada harapan untuk mendapatkan mata keberuntungan. Ternyata peluang disediakan bagi mereka yang tidak menyerah. Jika orang suci surgawi itu berhenti di depan, tidak berani atau menyerah lebih awal, dan tidak datang ke lantai 11, mereka mungkin tidak akan tahu bahwa ada peluang seperti itu yang menunggu mereka di sini.
Menyerahlah terlebih dahulu, maka mereka hanya akan ditinggalkan oleh istana bawah laut. Saat ini, Ye Shen masih memiliki pertanyaan, yaitu, berapa lama kesempatan kultivasi aliran waktu 100 kali dapat dikultivasikan secara total. Jika hanya dapat dikultivasikan selama beberapa hari, maka kesempatan ini tidak terlalu berharga. Jika Anda dapat berlatih untuk waktu yang lama, maka kesempatan latihan ini sangat langka. Senior, berapa lama Anda dapat berlatih di labu ini dengan aliran waktu 100 kali? Ye Shen bertanya kepada Dewa Sejati Zhou Lin yang bertanggung jawab untuk menjaga alam labu Sutian. Dewa Sejati Zhou Lin berekor 3 tersenyum dan berkata, 1 bulan, selama Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki 100 labu ini, Anda dapat berlatih di ruang di dalam labu selama sebulan. Di ruang di dalam labu, ada banyak sumber daya persiapan untuk memengaruhi Dewa Sejati. Bahkan jika Anda mencapai hambatan untuk memengaruhi Dewa Sejati, Anda bahkan dapat menarik kesengsaraan surgawi untuk memengaruhi Dewa Sejati. Tempat aneh ini adalah untuk membantu Anda berlatih Tiansheng. Anak muda, berlatih di sini selama sebulan sama dengan berlatih di luar selama lebih dari 8 tahun. Lebih dari 8 tahun sudah cukup bagi banyak orang untuk memiliki lompatan besar dalam kekuatan. Mendengar kata-kata Dewa Sejati Zhou Lin, Ye Shen juga menarik napas dalam-dalam. Lebih dari 8 tahun, kesempatan berlatih sebulan dengan aliran waktu 100 kali lipat. Ye Shen pasti terkejut dan gembira. Kau tahu, tempat kultivasi aliran waktu paling berharga yang pernah dimasukinya, yaitu, aliran waktu 100 kali lipat, berada di aula kecil kuil tertutup es, tempat warisan tingkat Raja Dewa yang ditinggalkan oleh Raja Dewa tertutup es. Namun, bahkan di aula kecil kuil tertutup es, kultivasi aliran waktu 100 kali lipat Ye Shen hanya memiliki 10 hari peluang kultivasi. Di labu ini, dia benar-benar dapat berkultivasi selama sebulan, yang 3 kali lebih banyak waktu daripada di aula kecil kuil tertutup es. Faktanya, itu adalah 5 atau 6 tahun waktu kultivasi lebih banyak. Ye Shen tahu betapa berharganya peluang kultivasi aliran waktu. Justru karena kesempatan kultivasi aliran waktu itulah dia dapat dengan cepat memengaruhi alam berulang kali, berhasil memahami seni bela diri berulang kali, dan mengumpulkan kekuatan berulang kali. Jika dia diberi lebih dari 8 tahun waktu kultivasi, maka hanya 1 bulan telah berlalu di luar, dan masih ada waktu yang lama sebelum akhir bencana pembersihan besar, yang cukup baginya untuk menjelajahi dunia di bawah. Ye Shen percaya bahwa bahkan dalam 1 bulan, para dewa sejati itu tidak akan dapat menjelajah terlalu dalam. Anda tahu, istana bawah laut di belakang sangat berbahaya, bahkan dewa sejati 9 kesengsaraan akan jatuh jika dia tidak berhati-hati. Jelas, tidak mungkin untuk langsung melompati lapisan seperti sebelumnya. Butuh waktu 1 bulan untuk berlatih, tetapi itu memiliki efek lebih dari 8 tahun latihan. Ye Shen tentu saja bersedia berlatih terlebih dahulu dan kemudian menjelajah ke belakang. Karena, yang kurang dari Ye Shen sekarang adalah waktu untuk berlatih. Kekuatan tempur fisiknya, badan dewa beku, dan badan dewa abadi semuanya perlu melatih kekuatan tempur Qi sejati, dan bab Taiyuan keempat yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya memerlukan pengembangan kekuatan tempur jiwa, dan pengembangan jiwa dan bahkan kekuatan tempur tambahan. Dia harus melatih 9 jilid formasi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyuan. Ada juga teknik pedang dan 3 gerakan pedang terlarang dari pedang darah ungu. Ye Shen memiliki terlalu banyak hal untuk dilatih. Masing-masing hal ini dapat meningkatkan kekuatannya dan membuatnya memiliki lebih banyak kartu truf di istana bawah laut ini. Ye Shen tentu saja ingin mendapatkan kesempatan untuk berlatih di labu ini. Namun, jelas, kesempatan ini tidak tersedia secara langsung. Ye Shen mendengar dari kata-kata Dewa Sejati Zhou Lin bahwa dia harus memperoleh kualifikasi untuk memasuki labu sebelum dia dapat berlatih di dalamnya. Apa kualifikasi untuk memasuki labu? Ye Shen, yang tidak sabar untuk menggunakan aliran waktu labu untuk berlatih, mulai berlatih dan bertanya kepada Dewa Sejati Zhou Lin. Kualifikasi untuk memasuki labu untuk kultivasi. Mendengar pertanyaan Ye Shen, Dewa Sejati Zhou Lin tersenyum dan berkata, sangat mudah, hanya yang kuat yang bisa masuk. Tanah aneh ini diperuntukkan bagi setiap prajurit Saint Surgawi yang berani datang ke lantai ke-11 istana bawah laut. Selama itu adalah prajurit Saint Surgawi, setelah memasuki lantai ke-11, ketika mencari jalan untuk menjelajahi lantai ke-11 ini, dia akan menemukan tanah aneh ini.
Dan, tanah aneh ini tidak memiliki ruang lipat. Semua Saint surgawi bisa datang ke sini selama mereka datang ke lantai ke-11. Dimulai dengan orang pertama yang melangkah ke tanah aneh ini, aku akan memberi orang lain 10 hari untuk menerobos ke lantai ke-11. Ketika 10 hari itu habis, semua Saint surgawi yang datang ke tanah aneh ini dapat bersaing untuk mendapatkan kesempatan berkultivasi di 100 labu. Kompetisi ini disebut kompetisi besar. Peraturan kompetisi besar ini sangat sederhana. 100 orang pertama yang datang langsung ke tanah asing ini akan mendapat tempat sebagai kandidat untuk memasuki labu untuk budidaya. Sisanya yang datang terlambat akan mendapat satu kesempatan untuk menantang 100 prajurit pertama dengan kualifikasi alternatif. Jika tantangannya berhasil, mereka dapat menggantikannya dan memperoleh kualifikasi alternatif. Jika mereka gagal, mereka akan langsung kehilangan kualifikasi. Pada akhirnya, ketika semua orang suci surgawi telah menantang dalam kompetisi, para prajurit yang masih memiliki 100 kualifikasi cadangan akan menjadi 100 pemenang, dan mereka dapat langsung memasuki 100 labu ini untuk berlatih. Kompetisi ini adalah untuk menggali prajurit potensial dari orang suci surgawi yang telah dengan berani datang ke lantai ke-11, biarkan mereka berlatih aliran waktu, dan beri mereka harapan untuk menjelajah ke istana bawah laut di belakang. Anak muda, aku ingin mengucapkan selamat kepadamu, kamu sekarang setara dengan memiliki kualifikasi cadangan. Selama kamu tidak dapat kalah dalam tantangan orang lain, kamu dapat memasuki labu dan berlatih aliran internal selama sebulan. Lebih dari 8 tahun untuk berlatih aliran istana bawah laut. Kompetisi. Ketika Dewa Sejati Zhou-Lin menjelaskan metode seleksi untuk memasuki labu, Ye Shen mengangguk. Ternyata kompetisi ini adalah untuk membiarkan semua orang suci surgawi yang datang ke lantai ke-11 dan memasuki tempat aneh ini bersaing dalam kekuatan. Selama Anda berhasil menantang dan mendapatkan 100 kesempatan, Anda dapat mulai berlatih. Ye Shen tidak khawatir tentang 100 kesempatan itu. Kekuatannya saat ini telah melampaui kekuatan seorang Saint surgawi, dan bahkan melampaui kekuatan Dewa Sejati dari kesengsaraan pertama dan kesengsaraan kedua. Bahkan jika seorang Saint surgawi dari alam spiritual kecil memiliki beberapa cara aneh, dia tidak akan khawatir. Tidak peduli seberapa aneh caranya, hampir tidak mungkin mereka akan lebih kuat dari caranya, dan lebih kuat dari cara yang telah dia kembangkan dari surga ekstrim kecil. Belum lagi 100 peluang, bahkan jika ada 10 atau 1, Ye Shen pasti menang. Untuk kompetisi besar, yang harus dilakukan Ye Shen adalah menunggu semua orang berkumpul dan mengadakan kompetisi besar. Dibandingkan dengan masalah ini, yang lebih dikhawatirkan Ye Shen adalah apa yang dikatakan Zhou-Lin Zhensen, bahwa semua prajurit yang datang ke lantai ke-11 tidak akan dipisahkan oleh ruang terlipat dan dapat bertemu di sini. Bukankah itu berarti bahwa selama Jiang Yao, Master Istana Yuanli, Master Istana Mu Yao, Master Istana Motian, Long Xuan Tiansheng dan yang lainnya menerobos ke lantai ke-11, Ye Shen dapat melihat mereka. 10 hari waktu, istirahatlah di sini. Bagi Long Xuan Tiansheng dan yang lainnya, Ye Shen tidak begitu yakin, tetapi bagi Jiang Yao, Ye Shen tahu bahwa Jiang Yao pasti memiliki kemampuan untuk mencapai lantai ke-11. Ye Shen sudah lama tidak bertemu Jiang Yao sejak dia berpisah dengannya di lantai pertama istana bawah laut. Dia ingin bertemu Jiang Yao dan mendiskusikan petualangan selanjutnya di istana bawah laut. Memikirkan hal ini, Ye Shen menunggu dengan penuh harap. Ye Shen tidak tahu bahwa Jiang Yao telah memasuki pertemuan menakjubkan lainnya, bahkan pertemuan yang bahkan lebih luar biasa daripada tempat labu anehnya yang tergantung di langit. Ye Shen tidak tahu bahwa Jiang Yao sudah berada di lantai ke-33 istana bawah laut, tetapi tidak akan pernah datang ke lantai ke-11 lagi. Saat Ye Shen menunggu, hari demi hari berlalu. Wus, wus, wus. Selalu ada orang suci surgawi yang menemukan tempat aneh ini, terbang ke dalamnya, dan mempelajari tentang peluang kultivasi di tempat aneh ini melalui Dewa Sejati Zhou-Lin. Semua orang suci surgawi yang datang ke tempat aneh itu benar-benar terkejut dan sangat gembira. Mereka mulai bersiap untuk bersaing memperebutkan 100 kesempatan kultivasi untuk kompetisi besar dan memulai persiapan akhir. 10 hari setelah Ye Shen tiba di tanah asing ini, ketika batas waktu bagi orang suci surgawi untuk memasuki tanah asing seperti yang disebutkan oleh Dewa Sejati Zhou-Lin tiba, lebih dari 30.000 orang suci surgawi telah berkumpul di seluruh tanah asing.
Kompetisi untuk mendapatkan kesempatan memasuki labu dengan aliran waktu 100 kali lipat untuk kultivasi, akhirnya akan segera dimulai. Ketika waktu untuk kompetisi besar tiba, seluruh negeri aneh itu sudah mendidih. Lebih dari 30.000 orang suci surgawi berkumpul di sini, ditambah 100 labu ajaib yang tergantung di langit. Pemandangan ini benar-benar sedikit mengejutkan. 81 jaringan Cina. Terutama orang suci surgawi dari 33 kerajaan besar, masing-masing dari mereka terkejut. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu dengan begitu banyak orang kuat sejak mereka bertemu dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapisan pertama istana bawah laut, dan kali ini, semua orang adalah pejuang orang suci surgawi dari alam besar. Di 33 kerajaan besar, sebuah kerajaan besar dapat memiliki ratusan atau ribuan orang suci surgawi, yang sudah sangat kuat, tetapi di sini, mereka benar-benar bertemu lebih dari 30.000 orang suci surgawi. Di 33 kerajaan besar, sebuah kerajaan besar dapat memiliki sekitar 10 orang kuat tahap akhir orang suci surgawi, yang benar-benar luar biasa, tetapi di sini, ada lebih dari 1.000 orang kuat tahap akhir orang suci surgawi saja. Bergabungnya para orang suci surgawi dari alam roh kecil tentu saja membuat banyak orang suci surgawi di 33 kerajaan besar merasa kagum, memuja, tidak puas, dan ingin menantang mereka. Sekarang, kompetisi akan segera dimulai secara resmi. Semua orang dapat mulai menunjukkan kekuatan mereka untuk melihat siapa yang lebih kuat. Di tengah kerumunan, di tengah kegembiraan, Ye Shen sedikit khawatir. Pada saat ini, kepala istana Yuanli, kepala istana Muyao, kepala istana Motian semuanya berada di samping Ye Shen. Bahkan Long Xuan Tiansheng, pada hari kedua hingga terakhir sebelum kompetisi, bergegas ke tempat aneh ini. Namun, Ye Shen tidak melihat Jiang Yao. Ini tentu saja membuat Ye Shen sangat khawatir. Selain itu, Ye Shen mendengar dari banyak Tiansheng yang telah melihat Jiang Yao bahwa mereka belum melihat Jiang Yao sejak lantai 3, yang membuat Ye Shen semakin khawatir bahwa Jiang Yao dalam bahaya. Untuk sementara waktu, dimulainya kompetisi membuat hati Ye Shen sulit untuk tenang. Sementara Ye Shen sangat khawatir, Zhou Lin Zhensen, yang memimpin tempat aneh ini, akhirnya mengumumkan bahwa kompetisi resmi dimulai. 100 orang suci surgawi pertama yang datang ke negeri ini akan menjadi kandidat untuk kontes besar dan menerima tantangan. Orang lain dapat menantang mereka, tetapi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang. Jadi, kalian harus memilih orang yang ingin kalian tantang. Setelah memilih, kalian tidak dapat mengubahnya. Jika kalah, kalian tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menantang. Zhou Lin Zhensen mulai berbicara tentang aturan kontes besar kepada semua orang. Meskipun aturan kontes besar telah diturunkan dari mulut ke mulut dalam beberapa hari terakhir, banyak orang masih merasa gugup ketika Zhou Lin Zhensen mengulanginya lagi. 100 orang yang memasuki labu ajaib untuk berlatih bisa mendapatkan tempat untuk berlatih 100 kali aliran waktu selama 1 bulan. Siapa yang tidak menginginkannya? Semua orang harus berjuang untuk itu. Sekarang, 100 orang pertama yang datang ke negeri asing ini, sudah kukatakan sebelumnya, kalian adalah 100 orang yang telah memperoleh kualifikasi kandidat, berdirilah. Zhou Lin Zhensen menatap Ye Shen dan prajurit lainnya yang datang ke negeri asing lebih dulu, dan berkata, Swiss, Swiss, Swiss. Sosok-sosok terbang keluar satu demi satu dan berdiri tegak. Sebagian besar dari sosok-sosok ini adalah prajurit di alam suci surgawi akhir, dan beberapa adalah prajurit di alam suci surgawi tengah. Hanya ada satu prajurit seperti Ye Shen yang berada di alam suci surgawi awal. Melihat bahwa Ye Shen, yang berada di alam suci surgawi awal, muncul di antara para kandidat, banyak orang terkejut. Anak laki-laki ini sebenarnya adalah salah satu dari 100 orang pertama yang datang ke tempat aneh ini. Dia hanya di alam suci surgawi awal, bagaimana dia bisa datang begitu cepat? Bahkan jika aku berada di alam suci surgawi akhir, aku harus sangat berhati-hati untuk melewati istana bawah air di depan. Aku menghadapi krisis beberapa kali dan hampir mati. Ketika aku akhirnya datang ke sini, ada ribuan orang yang datang sebelum aku. Anak laki-laki di alam suci surgawi awal ini benar-benar datang lebih cepat dariku. Alam suci surgawi akhir yang tidak memenuhi syarat sebagai kandidat sangat terkejut. Pemuda ini pasti datang ke sini dengan bantuan harta terbang khusus, kalau tidak, tidak mungkin bisa secepat ini. Namun,
Harta karun terbang itu memungkinkannya untuk datang ke sini dalam 100 orang pertama, tetapi itu tidak dapat membantunya bertarung. Persaingan besar yang sesungguhnya bergantung pada kekuatan. Bahkan jika dia sekarang menjadi kandidat dan baru berada di tahap awal Tiansheng, dia pasti akan dikalahkan oleh yang lain. Seorang Tiansheng yang terlambat berkata dengan yakin. Para Tiansheng yang terlambat ini tidak tahu bahwa Ye Shen bukan hanya 100 orang pertama yang datang ke tempat aneh ini, tetapi juga orang pertama yang datang ke tempat aneh ini di antara semua orang. Beberapa Tiansheng yang datang ke sini tidak lama setelah Ye Shen dan mengetahui kebenarannya, terutama 10 orang pertama yang datang ke tempat aneh ini, sedang dalam suasana hati untuk menonton pertunjukan dan melihat semua orang mengincar Ye Shen. Mereka juga ingin tahu mengapa bocah Tiansheng awal ini datang ke tempat aneh sebelum mereka, dan mereka juga ingin melihat apa yang mampu dilakukan bocah ini. Di antara kerumunan, Master Istana Yuanli, Master Istana Muyao, Master Istana Motian, dan yang lainnya yang paling mengenal Ye Shen tertawa dalam hati ketika mereka melihat banyak orang yang ingin mencoba dan ingin menantang Ye Shen. Tentu saja mereka tahu kekuatan Ye Shen. Orang-orang ini ingin menantang Ye Shen. Maka satu-satunya kesempatan mereka untuk menantang akan sia-sia. Master Istana Yuanli berkata dalam hatinya. Sementara semua orang berdiskusi, Dewa Sejati Zhou Lin mengumumkan, untuk menguji visi kalian, lawan untuk kompetisi akbar harus dipilih terlebih dahulu, dan kemudian kompetisi akan diadakan. Jika kandidat kalah, pemenangnya akan secara otomatis menggantikan kandidat dan terus menerima tantangan dari orang yang dipilih di area yang sama. Sekarang, 100 kandidat berdiri di bawah 100 labu, yang dianggap sebagai area tantangan mereka sendiri. Kalian yang lain, pilih lawan yang ingin kalian tantang dari 100 kandidat ini dan pilih area tantangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Dewa Sejati Zhou Lin mengumumkan dimulainya pemilihan lawan, Ye Shen dan yang lainnya juga berdiri di bawah labu ajaib, dan lebih dari 30.000 orang suci surgawi mulai bergegas menuju 100 kandidat. Di antara mereka, jumlah orang suci surgawi yang bergegas ke Ye Shen dan memilih area Ye Shen sebagai tantangan adalah yang terbesar. Tentu saja, ranah Ye Shen adalah yang terendah di lapangan, dan dia juga satu-satunya kandidat di tahap awal Heavenly Saint, jadi tentu saja dia yang paling menarik perhatian. Bahkan jika beberapa orang menduga bahwa Ye Shen bisa datang ke tempat aneh di lantai 11 ini sebelum 100 pertama, dia pasti memiliki cara yang sangat kuat. Namun, yang mana dari 100 kandidat di lapangan yang tidak kuat? Yang mana yang tidak memiliki cara? Yang mana yang belum melewati banyak ujian untuk datang ke sini? Dibandingkan dengan banyak prajurit Heavenly Saint tahap akhir yang terkenal di dunia roh kecil, mereka tentu saja lebih bersedia memilih Ye Shen, yang baru berada di tahap awal Heavenly Saint, untuk ditantang. Untuk sementara waktu, lebih dari 30.000 prajurit mengalir ke area tantangan Ye Shen, dan sebanyak 5.000 hingga 6.000 orang. Sebaliknya, hanya ada beberapa atau bahkan selusin penantang nyata di beberapa area prajurit Heavenly Saint tahap akhir yang terkenal di dunia roh kecil. Di antara lebih dari 90 wilayah kandidat yang tersisa, yang paling menantang hanya lebih dari 500 orang. Jika bukan karena terlalu banyak orang yang berdatangan ke tempat Ye Shen, bahkan jika Ye Shen dikalahkan, kekuatan kandidat lain yang menggantikannya akan berubah terlalu banyak, dan risikonya akan terlalu besar. Jika mereka benar-benar hanya ingin menantang Ye Shen, maka dari lebih dari 30.000 orang, lebih dari 20.000 akan memilih untuk menantang Ye Shen. Meski begitu, masih banyak orang suci surgawi yang harus memilih area tantangan orang suci surgawi lainnya pada akhirnya, dan mereka semua meratap dalam hati mereka, sayang sekali ada terlalu banyak orang yang berkerumun di sekitar anak laki-laki tahap awal orang suci surgawi, jika tidak, sama sekali tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan anak laki-laki tahap awal orang suci surgawi itu. Ye Shen, yang dikelilingi oleh 5 atau 6.000 orang suci surgawi dan akan ditantang, menggelengkan kepalanya tanpa daya saat ini. 81 Jaringan Cina. Secara khusus, seorang prajurit tua tahap akhir orang suci surgawi melihat Ye Shen mengerutkan kening dan tampak khawatir, dan berkata kepada Ye Shen, "Anak kecil, jangan khawatir, posisimu, aku akan membantumu membawanya setelah aku mengalahkanmu. Di area ini, aku akan menjadi kandidat terakhir untuk memasuki labu ajaib untuk berlatih." Kata-kata orang tua orang suci surgawi yang sudah meninggal ini membuat Ye Shen tertawa dan menangis. Dia jelas khawatir tentang Jiang Yao,
Tetapi di mata orang suci surgawi ini, dia khawatir dikalahkan oleh orang lain. Memikirkan Jiang Yao, Ye Shen hanya bisa menaruh kekhawatirannya di dalam hatinya. Pertama, ada banyak ruang lipat di istana bawah laut ini, dan dia tidak punya cara untuk menemukan Jiang Yao. Kedua, pedang terbang api merah di titik akupuntur istana pedang Ye Shen tidak bergerak sama sekali. Pedang terbang api merah miliknya adalah sepasang pedang terbang kembar dengan pedang terbang air gelap milik Jiang Yao. Jika Jiang Yao benar-benar dalam bahaya, dia seharusnya bisa merasakannya. Akhirnya, meskipun istana bawah laut ini mengisolasi induksi semacam ini, Ye Shen juga percaya pada cara Jiang Yao dan kekuatan Jiang Yao. Jiang Yao tidak hanya memiliki harta karun klan Phoenix, tetapi juga pedang es dan salju yang diberikan kepadanya oleh Bing Yi. Begitu banyak orang suci surgawi dapat menerobos ke lantai ke-11 istana bawah laut tanpa masalah. Ye Shen percaya bahwa Jiang Yao pasti tidak akan mendapat masalah. Dalam segala macam emosi, Ye Shen hanya dapat menaruh kekhawatiran dan keprihatinannya tentang Jiang Yao di dalam hatinya, dan menemukan kesempatan untuk menemukan Jiang Yao nanti. Sekarang, perlu untuk menyelesaikan masalah para penantang ini terlebih dahulu. 5.924 orang menantangku. Ye Shen menyapu pikirannya dan menemukan jumlah orang suci surgawi yang menantangnya dengan jelas. Masalah Jiang Yao membuatku merasa tertekan, jadi kalian para penantang, biarkan aku menghilangkan kebosananku. Ye Shen berkata dalam hatinya. Para penantang ini tidak mengetahui pikiran Ye Shen. Orang-orang ini berkerumun di area tantangan Ye Shen, dan mereka semua bersemangat untuk mencoba. Ketika Dewa Sejati Zhou Lin mengumumkan dimulainya tantangan kompetisi besar dari 100 area tantangan secara resmi, seorang prajurit Sein surgawi tingkat menengah melompat di depan Ye Shen dan berkata, biarkan aku menantangmu terlebih dahulu, anak muda. Melihat prajurit Sein surgawi tingkat menengah ini melompat keluar terlebih dahulu, banyak Sein surgawi bergumam, dia sampai di sana lebih dulu. Bagaimanapun, semua orang akan memiliki kompetisi di area tantangan ini pada akhirnya, jadi baguslah dia menantang terlebih dahulu. Jika dia menang, kita masih bisa mengalahkannya lagi. Memikirkan hal ini, para Sein surgawi menjadi tenang. Melihat bahwa prajurit Sein surgawi tingkat menengah yang melompat keluar terlebih dahulu masih sedikit puas diri, Ye Shen berkata dengan ringan, ya, lebih dari 5.900 orang menantangku. Sepertinya aku harus berjuang sampai akhir. Apa? Kata-kata ringan Ye Shen mengejutkan prajurit Sein surgawi tingkat menengah yang menantangnya. Dan apa yang dikatakan Ye Shen selanjutnya membuatnya marah. Dia hanya mendengar Ye Shen berkata kepadanya, 10 napas waktu, aku akan mengalahkanmu dalam 10 napas waktu. Ayo, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak, jangan buang waktu. Mengalahkan dirimu sendiri dalam 10 napas. Jika kamu tidak bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Buang-buang waktu. Mendengar kata-kata Ye Shen, prajurit Sein surgawi tingkat menengah ini sangat marah. Dia berani menjadi yang pertama melompat keluar dan menantang, dan dia agak percaya diri dengan kekuatannya. Meskipun dia bukan dari 6 klan purba di dunia spiritual kecil, dia juga dari kekuatan yang kuat dengan 5 dewa sejati bencana. Bahkan bertarung dengan prajurit Sein surgawi tingkat akhir, dia sama sekali tidak takut. Bahkan jika dia tidak yakin untuk bertahan sampai akhir, dia masih percaya diri untuk menduduki status kandidat untuk jangka waktu tertentu dan membuktikan kekuatannya. Sekarang, dia benar-benar dibenci oleh seorang pemuda di tahap awal Sein surgawi, dan diberitahu oleh seorang pemuda di tahap awal Sein surgawi bahwa hanya membuang-buang waktu untuk bersaing dengannya. Tentu saja, dia sangat marah. 10 napas. Bocah kecil, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu. Ledakan. Saat amarahnya memuncak, prajurit Sein surgawi tahap menengah ini langsung keluar dari badannya dengan aura kekuatan Sein surgawi yang mengejutkan, dan sosoknya tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ye Shen. Sebelumnya, meskipun kata-kata Ye Shen bernada rendah, semua orang di lapangan berada di alam Sein surgawi, jadi mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Melihat prajurit Sein surgawi tahap menengah ini bergerak, semua Sein surgawi yang meninggalkan lingkaran pertempuran memandang Ye Shen, ingin melihat bagaimana bocah yang agak sombong ini akan melawan. Zhou Lin Zhensen, yang berdiri di kehampaan, juga memandang Ye Shen.
Zhou Lin Zhensen juga ingin melihat apa yang begitu luar biasa tentang bocah muda ini yang pertama kali dapat menerobos ke tanah asing. Bahkan Yuan Li Palace Master, Mu Yao Palace Master, Long Xuan Tiansheng dan yang lainnya yang berdiri di area tantangan prajurit lain dan belum memulai tantangan, melihat ke arah Ye Shen. Ada juga beberapa kandidat yang berada di tahap akhir alam Sein Surgawi, dan mereka bahkan melihat Ye Shen di lingkaran paling bersemangat saat bertarung. Di bawah tatapan banyak orang, ketika prajurit Sein Surgawi tahap menengah pertama bergegas ke arahnya, Ye Shen menggumamkan sebuah angka, 5 napas. Kemudian, dia bergerak. Sebelum semua Sein Surgawi dapat melihat situasi dengan jelas, prajurit tingkat menengah Sein Surgawi yang bergegas ke arah Ye Shen langsung ditolak dan ditembak kembali dengan kecepatan yang lebih cepat, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Prajurit tingkat menengah Sein Surgawi ini bahkan tidak bisa berdiri lagi, dan jatuh ke tanah dan berteriak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua Sein Surgawi yang melihat ke area pertempuran Ye Shen merasakan mata mereka kabur, dan melihat bahwa prajurit tingkat menengah Sein Surgawi yang menantang Ye Shen dikalahkan. Mereka belum bereaksi, pertempuran sudah berakhir. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ye Shen mengalahkan prajurit tingkat menengah Sein Surgawi ini. Di luar kerumunan, dalam kehampaan, Zhou Lin Zhensen menghirup udara dingin saat ini. Sebagai Zhensen 5 kesengsaraan, tentu saja, dia melihat gerakan Ye Shen dengan jelas. Dia bisa merasakan bahwa gerakan Ye Shen dalam sekejap adalah serangkaian sihir serangan yang sangat kuat, dan jelas bahwa Ye Shen belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia mengalahkan prajurit tingkat menengah Sein Surgawi yang menantangnya dalam sekejap. Anak muda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran dia adalah orang pertama yang menerobos Labu Sutian. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya mungkin telah mencapai tingkat Dewa Sejati 2 kesengsaraan atau bahkan Dewa Sejati 3 kesengsaraan. Dewa Sejati Zhou Lin menebak. Sementara banyak orang suci surgawi yang bingung dan terkejut, dan Dewa Sejati Zhou Lin terkejut, Ye Shen menatap semua orang suci surgawi di depannya, lalu menatap prajurit orang suci surgawi pertama yang jatuh ke tanah dan menantangnya, apakah kamu mengaku kalah? Jika kamu mengaku kalah, orang-orang di belakangmu dapat terus bertarung, jangan buang waktu. Ada lebih dari 5.000 prajurit di sini, aku ingin mengalahkan mereka satu persatu, tetapi itu akan memakan waktu. Kali ini, ketika Ye Shen berkata untuk tidak membuang waktu, para orang suci surgawi yang sebelumnya mengatakan bahwa Ye Shen sedikit sombong berhenti berbicara. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Ye Shen mengalahkan prajurit orang suci surgawi tahap menengah dalam pertempuran pertama, sebagai prajurit orang suci surgawi, mereka memiliki pengetahuan yang luas dan sekarang mereka jelas menyadari bahwa bocah ini tidak mudah untuk diajak main-main. Bocah ini mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Aku akan menantang. Melihat bahwa prajurit orang suci surgawi yang jatuh bahkan tidak bisa bangkit dan jelas kalah dalam pertempuran, prajurit orang suci surgawi lainnya berdiri. Aku dari klan Dewa Darah dari alam roh kecil, anak muda, kamu mengatakan kamu akan mengalahkan kami satu persatu, kamu terlalu banyak berpikir. Ingat, orang yang mengalahkanmu disebut orang suci surgawi Ciyuan. Prajurit orang suci surgawi berbicara langsung. Ciyuan Tiansheng. Dia adalah prajurit tahap akhir Tiansheng yang terkenal dari klan Dewa Darah. Aku mendengar bahwa dia memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam dewa sejati di masa depan. Di area tantangan kita, dia adalah yang terkuat yang kukenal. Kemungkinan besar dia akan menempati kuota kultivasi terakhir di area kita pada akhirnya. Bahkan jika anak muda ini kuat, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Ciyuan Tiansheng. Prajurit Tiansheng yang tak terhitung jumlahnya yang mengetahui nama Ciyuan Tiansheng mulai berdiskusi dengan suara rendah. Di tengah suara rendah para prajurit Tiansheng ini, Ye Shen menatap Ciyuan Tiansheng dan berkata sambil tersenyum, Senior Ciyuan Tiansheng. Karena kamu di sini untuk menantangku, maka aku akan bergerak. Sama, 10 napas. 10 napas lagi. Mendengar Ye Shen menyebutkan 10 napas lagi, para Tiansheng yang memperhatikan Ye Shen tidak lagi berpikir bahwa Ye Shen sedikit sombong, dan bahkan merasa bahwa Ye Shen sedikit tidak tahu tentang dunia. Kamu tahu, Ciyuan Tiansheng ini adalah prajurit tahap akhir Tiansheng, dan dia bahkan lebih mungkin untuk menerobos ke alam dewa sejati. 10 napas untuk mengalahkan Ciyuan Tiansheng. Bahkan tokoh-tokoh teratas di akhir periode Tiansheng tidak akan berani mengatakan kata sebesar itu.
Ketika para Tiansheng ini merasa tidak percaya dengan kata-kata Ye Zhen yang mendominasi, wajah Qiyuan Tiansheng memerah karena darah. Dia dipanggil senior oleh Ye Zhen, tetapi Ye Zhen juga mengatakan bahwa butuh 10 napas untuk mengalahkannya. Ini membuatnya merasa tercekik. Hanya dengan mengalahkan Ye Zhen dia bisa menghilangkan rasa sesak ini. Memikirkan hal ini, Qiyuan Tiansheng tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Dia melesat dalam sekejap dan menghilang dalam kehampaan. Pada saat yang sama dia menghilang, seorang Tiansheng yang mengetahui keterampilan Qiyuan Tiansheng berbicara langsung. Qiyuan Tiansheng memiliki keterampilan shuttle kehampaan yang kuat, yang sangat sulit untuk dilawan. Ketika dia muncul, itu adalah waktu untuk membunuh. Kata-kata Tiansheng ini berhenti sebelum selesai. Karena dia melihat bahwa saat Qiyuan Tiansheng baru saja menghilang, anak muda Ye Zhen di sisi yang berlawanan meraih kehampaan di sebelah kirinya. Genggaman ini benar-benar meraih Qiyuan Tiansheng yang menghilang. Lalu, yang membuat semua orang suci surgawi yang sebelumnya mengagumi kekuatan Qiyuan Tiansheng tercengang adalah bahwa anak muda ini benar-benar mengayunkan tangannya dengan keras. Qiyuan Tiansheng, yang begitu kuat di mata mereka, sama seperti pejuang Tiansheng tingkat menengah pertama yang menantangnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dibanting ke tanah oleh anak muda ini dengan cara yang sama. Pada akhirnya, Qiyuan Tiansheng juga menangis di tanah, dan bahkan berjuang untuk berdiri, tetapi tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat ini, bagaimana mungkin orang suci surgawi di lapangan tidak mengetahui kekuatan Ye Zhen? Anak laki-laki ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi? Jelas, dia memiliki kekuatan bertarung yang berkali-kali lebih kuat dari Qiyuan Tiansheng. Kemudian berpikir bahwa dia juga berdiri di area tantangan ini. Berpikir bahwa dia sebelumnya berpikir untuk mengalahkan anak laki-laki ini dan menempati posisi cadangan. Lebih dari 5.900 orang suci surgawi di lapangan yang tidak menantang Ye Zhen sudah meratap dalam hati mereka. Sudah berakhir, saya memilih orang yang salah untuk ditantang. Siapa yang akan menantang selanjutnya? Ketika Ye Zhen bertanya lagi kepada para orang suci surgawi di daerah itu, banyak dari mereka bahkan mengeluarkan suara Swiss dan mundur beberapa langkah karena takut. Situasi ini sangat kontras dengan adegan sebelumnya di mana orang-orang ini bergegas menantang Ye Zhen dan mengeluh ketika mereka tidak mendapat kesempatan untuk melawan Ye Zhen terlebih dahulu. Pada saat ini, para orang suci surgawi tidak lagi bersemangat untuk bertarung. Setelah Ye Zhen mengalahkan seorang pejuang tingkat menengah orang suci surgawi, seorang orang suci surgawi Qiyuan yang kuat di tahap akhir orang suci surgawi, dan mengetahui kekuatan sejati Ye Zhen, mereka tidak lagi memiliki niat untuk membenci Ye Zhen seperti sebelumnya. Tidak, mereka bukan saja tidak membencinya, tetapi sekarang banyak orang bahkan tidak ingin melawan Ye Zhen lagi. Mereka tidak ingin dipukuli ke tanah seperti orang suci surgawi Qiyuan dan bahkan tidak bisa berdiri, dan mereka tidak ingin meratap dan kehilangan muka di depan semua orang. Untuk sementara waktu, lebih dari 5.900 orang suci surgawi ini anehnya diam, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menantang Ye Zhen lagi. Tidak ada yang menantang. Ye Zhen menatap kerumunan yang tenang, tersenyum tipis, dan berkata kepada Zhou Lin Zhensen di Void Sky, "Senior, jika tidak ada yang menantang, apakah itu berarti aku menang?" Zhou Lin Zhensen terkejut dengan kekuatan Ye Zhen. Saat ini, mendengar kata-kata Ye Zhen, dia tersenyum dan mengangguk kepada Ye Zhen, lalu berkata kepada semua orang suci surgawi di area tempat Ye Zhen berada, "Jika tidak ada yang menantang, maka akan dianggap bahwa kalian telah melepaskan kesempatan tantangan ini. Orang yang akhirnya akan memasuki labu langit Void untuk berlatih di area kalian adalah Ye Zhen." Kata-kata Zhou Lin Zhensen membuat banyak orang suci surgawi takut kalah jika mereka menantang, tetapi mereka merasa sayang untuk menyia-nyiakan kesempatan jika mereka tidak menantang, jadi mereka ragu-ragu sejenak. Banyak orang suci surgawi akhirnya memutuskan dan menyerah pada tantangan. Bagaimanapun, mereka tahu kekuatan mereka sendiri. Dibandingkan dengan orang suci surgawi Qiyuan, mereka jelas lebih rendah, dan mustahil bagi mereka untuk memenangkan kuota untuk memasuki labu langit Void di area ini untuk berlatih. Kekuatan mereka, bahkan di semua bidang, tidak dapat diperingkat di depan, dan tidak mungkin mereka bisa mendapatkan 100 kesempatan untuk berlatih. Sebelumnya, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada Ye Zhen, tetapi sekarang, mereka menyerah begitu saja. Banyak orang suci surgawi menyerah,
Tetapi beberapa orang suci surgawi masih tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya, seorang prajurit akhir orang suci surgawi lainnya berdiri untuk menantang Ye Zhen. Seperti yang diharapkan, Ye Zhen mengalahkan prajurit akhir orang suci surgawi ini dalam satu gerakan. Pada akhirnya, bahkan setelah lebih dari selusin orang menantangnya, Ye Zhen tidak menggunakan gerakan kedua sama sekali. Bagaimanapun, semua orang suci surgawi di lapangan tahu bahwa tidak seorang pun di daerah mereka adalah lawan Ye Zhen. Bahkan, prajurit akhir orang suci surgawi yang paling kuat pun tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, dari 5.924 orang suci surgawi yang memilih untuk menantang Ye Zhen, hanya lebih dari 50 yang benar-benar berakhir, dan sisanya semua menyerah pada tantangan itu. Bagaimanapun, hampir semua dari lebih dari 50 orang yang bertarung dengan Ye Zhen adalah prajurit akhir orang suci surgawi. Bahkan jika mereka bukan pejuang akhir dari Heavenly Saint, mereka juga merupakan pejuang yang terkenal dan kuat di tahap tengah Heavenly Saint. Namun, semua orang ini dikalahkan, yang tentu saja membuat semua orang tidak berani menantang lagi, dan membuat para pejuang di belakang mereka menyerah begitu saja. Pada akhirnya, meskipun wilayah Ye Zhen adalah wilayah dengan penantang terbanyak, dia mengakhiri pertempuran hampir di garis depan dan sepenuhnya menentukan wilayah bagi para kandidat untuk memasuki Sutian God untuk kultivasi. Ye Zhen, sebagai kandidat awal, juga berhasil mempertahankan posisinya sampai akhir dan memperoleh kesempatan untuk memasuki Sutian God dengan aliran waktu 100 kali lipat dan waktu kultivasi sebulan. Ye Zhen, menghadapi tantangan dari 5.924 Heavenly Saint, masih tertawa di akhir. Ketika wilayah Ye Zhen menyelesaikan tantangan, para kandidat kuat yang tersisa yang telah memperhatikan gerakan Ye Zhen, sementara sangat terkejut dengan kekuatan Ye Zhen, berhenti mengamati Ye Zhen dan memulai kompetisi besar dengan para pejuang yang menantang mereka. Pada akhirnya, hasil tantangan di setiap wilayah terus keluar. Lebih dari separuh kandidat awal juga tertawa pada akhirnya. Mereka mampu bergegas ke tempat aneh ini terlebih dahulu, dan mereka sudah luar biasa. Mudah bagi mereka untuk memenangkan satu dari 100 kesempatan kultivasi. Tentu saja, sejumlah kecil kandidat awal kalah dari para penantang dalam tantangan berikutnya. Pada akhirnya, para kandidat yang diizinkan memasuki Labu Sutian untuk kultivasi di daerah mereka digantikan. Di antara para Tiansheng yang dikenal Ye Zhen, Master Istana Yuanli, seperti yang diharapkan, berhasil memenangkan satu dari 100 kesempatan. Sungguh disayangkan bagi Master Istana Muyao dan Master Istana Motian. Mereka telah mengalahkan banyak lawan, tetapi mereka gagal bertahan sampai akhir dan kehilangan kesempatan untuk memasuki Labu Sutian untuk kultivasi. Longxuan Tiansheng juga gagal sampai akhir. Di antara para pejuang sejati benua Savage, hanya Ye Zhen dan Master Istana Yuanli yang berhasil memperoleh 2 tempat. 32 benua lainnya di dunia bawah hanya meraih selusin tempat. Tetua Agung Tanah Suci Api Surgawi yang menemani Santo Kecil Huo Meyer dari benua Lihuo, yang dikenal Ye Zhen, dan 2 orang kuat dari benua Tianyan, Xuanji Tiansheng dan Patriark Tianyan, yang mengirim Ye Zhen dan yang lainnya ke Gunung 5 Elemen, dan Patriark Minghua dari benua Zixiao, semuanya memperoleh tempat yang berharga. Sebagian besar tempat yang tersisa ditempati oleh para prajurit Santo Surgawi di dunia roh kecil. Ketika 100 tempat terakhir untuk kultivasi semuanya dikonfirmasi, Dewa Sejati Zhou-Lin dalam kehampaan berkata kepada semua orang, 100 kandidat yang memasuki Labu Sutian dapat berlatih di Labu Sutian mulai hari ini. Saat dia berbicara, cahaya ilahi menyala di tangannya, dan 100 token terbang ke tangan Ye Zhen dan 100 prajurit pemenang. Ini adalah token untuk memasuki Labu Sutian. Dengan token ini, kalian dapat memasuki Labu Sutian untuk berlatih. Ketika waktu latihan habis, kalian akan secara otomatis dikeluarkan. Setelah mengatur 100 orang suci surgawi yang menang, Dewa Sejati Zhou-Lin memandang yang lain. Yang lain yang ingin tinggal di area ini untuk berlatih dapat berlatih di area ini. Meskipun area ini tidak memiliki kesempatan aliran waktu di Labu Sutian, Ki Sejati Langit dan Bumi di sini juga bagus, dan berlatih di sini seharusnya juga bisa mendapatkan sesuatu. Mereka yang tidak ingin berlatih di sini dapat terus menjelajahi lantai 12 istana bawah laut di bawah, atau kembali ke beberapa lantai sebelumnya. Namun, bagi kalian alam Tiansheng, jika kalian ingin menjelajahi tingkat bawah istana bawah laut, aku tidak perlu menekankan bahayanya. Aku yakin kalian semua tahu itu.
Pilihan apa yang kalian buat terserah kalian. Sekarang, kalian dapat melakukan hal kalian sendiri. Ketika Zhou Lin Zhen Shenhua selesai berbicara, dia tersenyum dan mengangguk kepada Ye Shen di antara kerumunan, lalu menghilang. Setelah itu, lebih dari 30.000 Tiansheng saling berpamitan dan membuat pilihan mereka sendiri. Mereka yang terbang menjauh dari area ini dan tetap berlatih juga mulai berlatih secara langsung. Ada juga banyak dari 100 orang yang bisa memasuki Labu Sutian yang tidak bisa menahan diri dan terbang langsung ke Labu Sutian. Setelah Ye Shen berbicara dengan Master Istana Mu Yao, Master Istana Motian, Long Xuan Tiansheng dan yang lainnya, dia akhirnya melihat 100 labu yang tergantung di langit bersama Master Istana Yuan Li. 1 bulan, 100 kali kesempatan pelatihan aliran waktu, setara dengan lebih dari 8 tahun waktu pelatihan. Akhirnya, saya bisa memulai pelatihan yang hangat dan mengasyikkan. Waktu pelatihan yang begitu lama bahkan lebih lama dari total waktu pelatihan yang dihabiskan Ye Shen sejak dia mulai dari alam Qi. Ye Shen sudah lama ingin berlatih dengan baik. Wus, wus. Setelah Ye Shen dan Master Istana Yuan Li saling memandang, mereka bergerak dan masing-masing memilih labu yang tergantung di langit. Dengan token di tangan mereka, mereka melesat ke labu langit. Dari luar, setiap labu sutian sebesar batu giling, yang sangat besar dibandingkan dengan labu biasa. Namun, ketika Ye Shen benar-benar memasuki labu sutian, ia menemukan bahwa ruang di dalamnya bahkan lebih besar, tanah harta karun kultivasi dengan radius 10.000 kaki. Di seluruh tanah harta karun kultivasi, aliran waktu sama sekali tidak terasa. Orang hanya bisa merasakan bahwa ada ki sejati yang sangat padat di mana-mana. Bahkan ketika ki sejati sangat padat, beberapa kolam roh ki sejati langit dan bumi terbentuk di ruang tanah harta karun ini, memancarkan cahaya ilahi ki sejati yang menyilaukan. Tidak hanya ki sejati yang sangat padat, tetapi seluruh tanah harta karun kultivasi juga bersinar dengan aura hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan aura misterius hukum ruang dan waktu dapat dirasakan. Bahkan guntur kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan surgawi menjulang di langit tanah harta karun ini, seolah-olah selama momen dampak kesengsaraan surgawi tiba, itu akan memicu kesengsaraan surgawi yang akan datang. Setelah melihat tanah harta karun kultivasi di Labu Sutian, Ye Shen langsung terbang ke platform batu kultivasi yang dikelilingi oleh beberapa kolam roh ki sejati langit dan bumi dan langsung duduk. Setelah memikirkan apa yang harus dikultivasikan, Ye Shen mulai berlatih secara menyeluruh di platform batu kultivasi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ketika 11 hari berlalu di luar, lebih dari 3 tahun telah berlalu di Labu Sutian. Seiring berjalannya waktu di luar, latihan keras Ye Shen di Labu Sutian terus berlanjut. Ketika Ye Shen, kepala istana Yuan Li, dan orang suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya mulai berlatih di luar selama 1 bulan dan di dalam selama lebih dari 8 tahun di lantai ke-11 istana bawah laut. Dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya telah melewati lantai ke-11 dan memasuki tanah bawah istana bawah laut. Begitu memasuki tanah bawah, mulai dari lantai 12, semua dewa sejati muncul, dan kesulitan seluruh istana bawah laut tiba-tiba meningkat. Bahkan di lorong dari setiap lantai ke lantai berikutnya, ada banyak makhluk pembunuh yang mengerikan yang menjaga. Saat ini, jika Anda ingin menjelajah ke istana bawah laut, Anda tidak dapat lagi mengandalkan keberuntungan atau melarikan diri tepat waktu dari bahaya. Saat ini, setiap kali Anda masuk lebih dalam ke istana bawah laut, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda. Untuk sementara waktu, kecepatan semua dewa sejati di istana bawah laut melambat. Bahkan ada banyak dewa sejati yang jatuh di istana bawah laut satu demi satu. Dan orang-orang suci surgawi yang menerobos ke lantai 12 dan di bawahnya istana bawah laut hampir semuanya terbunuh. Bahkan 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, Kaisar Purba klan Yan, Patriark Lama klan Feiling, dan Patriark Lama klan Zuyan, telah menghadapi bahaya beberapa kali, dan kecepatan petualangan mereka di istana bawah laut telah menurun drastis. Ketika 3 dewa sejati 9 kesengsaraan datang ke lantai 14 istana bawah laut, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 15 istana bawah laut di mana ada 8 mata penciptaan. Di pintu masuk lorong dari lantai 14 ke lantai 15, 3 dewa sejati 9 kesengsaraan bertemu dengan raksasa batu tingkat Raja Dewa yang tingginya lebih dari 5.000 kaki. Dan raksasa batu itu memiliki papan catur besar dengan radius 1.000 kaki di sampingnya. Ada 32 buah catur di papan catur itu,
dan buah catur ini adalah prajurit batu. Penyusup, jika kalian ingin melewati level ini, masuklah ke papan catur pembunuh ini dan lawan orang-orangku. Hanya setelah kalian melewati level papan catur pembunuh ini, kalian dapat memenuhi syarat untuk memasuki level ke-15. Beraninya 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, Kaisar Purba klan Yan, Patriark Lama klan Feiling, dan Patriark Lama klan Zuyan, tidak mematuhi permintaan Raja Dewa. Ketika mereka terbang ke papan catur satu demi satu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada hukum spasial ajaib di seluruh papan catur. Seluruh papan catur itu adalah dunia pembunuh yang besar. Di seluruh dunia pembunuh, ada 32 prajurit batu tingkat dewa sejati, yang masing-masing menjaga 32 level. Di antara mereka, ada 2 prajurit batu tingkat dewa sejati 9 kesengsaraan. Kaisar Purba klan Yan, Patriark Lama klan Feiling, dan Patriark Lama klan Zuyan, 3 dewa sejati 9 kesengsaraan, masing-masing harus menghadapi ujian 32 level sendirian. Prajurit batu ini tidak akan menyerang mereka secara aktif, tetapi begitu mereka melangkah ke dalam jangkauan pos pemeriksaan yang dijaga oleh prajurit batu ini, mereka akan langsung diserang oleh prajurit batu. Untuk sementara waktu, 3 dewa sejati 9 kesengsaraan dicegat di ruang luas papan catur pembunuh. Dewa sejati yang menerobos ke lantai 14 satu persatu juga memasuki ruang papan catur pembunuh satu persatu, dan semuanya menghadapi 32 pos pemeriksaan papan catur pembunuh dan ujian dari 32 prajurit batu. Petualangan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya di Istana Bawah Laut, untuk sementara waktu, semuanya berhenti di lantai 14 Istana Bawah Laut. Di luar papan catur pembunuh, raksasa batu tingkat Raja Dewa memandang dunia luas papan catur pembunuh dengan asap dan awan yang bergulung-gulung, dan memandang para prajurit yang terperangkap dalam lapisan ruang terlipat di dunia luas itu. Suaranya bergumam di luar dunia papan catur pembunuh memiliki 32 level. Di setiap level, ada hidup dan mati. Jika Anda tidak dapat menghancurkan permainan kehidupan dan jatuh ke dalam permainan kematian, bahkan dewa sejati 9 kesengsaraan akan mati di dalamnya. Tentu saja, jika Anda memiliki kebijaksanaan absolut dan dapat menghancurkan permainan kehidupan, bahkan jika anggota klan Anda lebih lemah dari saya, mereka dapat melewati papan catur pembunuh ini. Apakah itu hidup atau mati? Apakah Anda dapat melewati papan catur ini dan memasuki lantai 15 tergantung pada keberuntungan Anda para prajurit. Setelah raksasa batu tingkat Raja Dewa bergumam pada dirinya sendiri, matanya tertuju ke lantai 11 Istana Bawah Air, seolah menunggu sesuatu. Lantai 11 Istana Bawah Air. Di Labu Sutian tempat Ye Sen berada. 8 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama hari-hari ini, Ye Sen hampir berlatih keras. Hanya ada beberapa kali dia benar-benar bangkit dan bergerak. Dan beberapa kali ini adalah saat keterampilan Ye Sen yang dia latih sendiri disempurnakan, dan saat Ye Sen bangkit untuk memverifikasi keterampilannya. Pada tahun pertama kultivasi di Labu Sutian, Ye Sen berdiri untuk memverifikasi tekniknya, yang ternyata adalah teknik pertarungan fisik badan ilahi yang tersegel es. Kultivasi badan ilahi yang tersegel es yang sebenarnya dibagi menjadi 9 volume, yang sesuai dengan energi ilahi dari 9 bintang ilahi yang tersegel es. Dalam 1 tahun, Ye Sen mengolah badan ilahi yang tersegel es langsung ke volume keempat, dan berhenti berkultivasi ketika dia mencapai kemacetan dan tidak dapat lagi melanjutkan kultivasi. Kemudian, Ye Sen mulai mengolah badan ilahi abadi. Badan ilahi abadi, Ye Sen hanya memiliki 3 volume pertama yang diperoleh dari Xiao Jitian, dan badan ilahi abadi bahkan lebih kuat daripada badan ilahi yang tersegel es. Ye Sen menghabiskan 1,5 tahun, dan akhirnya mengolah 3 volume yang ada sepenuhnya. Setelah berhasil mengolah ketiga jilid ini, kekuatan tempur fisik dan kemampuan pemulihan Ye Sen mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia juga mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Yang Mulia Tianyun di masa depan untuk memperoleh badan ilahi abadi dan teknik kultivasi selanjutnya. Setelah berlatih 2 metode pertarungan badan fisik yang kuat selama 2,5 tahun, Ye Sen langsung mulai menyerang metode pertarungan ki sejati. Dalam 5 atau 6 tahun yang tersisa, selain memahami 9 jilid formasi dan 3 gerakan pedang terlarang dari pedang darah ungu, Ye Sen menghabiskan hampir seluruh energinya yang tersisa untuk mengolah metode ki sejati. Dalam 5 atau 6 tahun latihan keras ini, metode pertarungan ki sejatinya telah meningkat lebih dari metode pertarungan badan fisik. Dalam latihan bab keempat bab Taichu,
dalam 5 atau 6 tahun, Ye Zhen telah membuka total 465 ruang pusaran bintang di badannya, dan menyerap kekuatan 465 bintang dari peta Dewa Bintang di badannya. Pada saat ini, Ye Zhen mengandalkan kekuatan bintang untuk melakukan 5 sihir besar dan membunuh 4 dewa sejati malapetaka dengan mudah. Dan mengandalkan pembukaan ruang pusaran bintang di badan, Ye Zhen telah sangat mempromosikan praktik hukum ruang angkasa di badan. Promosi besar ini secara langsung memungkinkan Ye Zhen untuk melangkah ke tahap tengah orang suci surgawi di tahun ke-7 latihan. Anda tahu, sangat sulit untuk memasuki tahap tengah orang suci surgawi dari tahap awal orang suci surgawi. Anda harus memahami hukum ruang di luar badan dan memahami hukum ruang di dalam badan. Banyak orang kuat di tahap awal orang suci surgawi tidak dapat melakukan ini sepanjang hidup mereka. Namun, dalam proses membuka pusaran bintang, dalam promosi hukum ruang dengan kultivasi bab Taichu, Ye Zhen hanya membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk membuat lompatan dari tahap awal orang suci surgawi ke tahap tengah orang suci surgawi. Ye Zhen telah melompat langsung ke tahap tengah orang suci surgawi dengan bantuan aliran waktu Labu Sutian dan menjadi orang kuat di tahap tengah orang suci surgawi. Selain lompatan besar dalam cara kekuatan tempur fisik dan cara kekuatan tempur ki sejati, bahkan tanpa pelatihan khusus, jiwa Ye Zhen juga telah tumbuh banyak. Adapun 9 jilid formasi yang tersisa dan 3 gerakan pedang terlarang dari pedang darah ungu, Ye Zhen telah membuat terobosan besar. Lebih dari 8 tahun. 3.000 hari latihan keras. Setelah mengubah keterampilan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya menjadi sarana kekuatan tempur yang nyata, Ye Zhen benar-benar mengantar transformasinya yang hebat, transformasi tingkat kekuatan tempur. Ledakan. Ketika semua waktu untuk kultivasi benar-benar habis, Ye Zhen dan 99 praktisi lainnya dikirim keluar dari Labu Sutian. Wajah Ye Zhen tidak banyak berubah, seolah-olah lebih dari 8 tahun tidak meninggalkan jejak padanya. Namun, aura Ye Zhen telah mengalami transformasi yang sama sekali berbeda. Jika Ye Zhen sepenuhnya melepaskan auranya, saya khawatir dewa sejati 5 kesengsaraan dan 6 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang dapat disebut kuat di alam atas dan dunia roh kecil akan ketakutan. Mereka semua akan gemetar. Ketika 100 sosok yang keluar dari Labu Sutian kembali ke tempat aneh di luar Labu Sutian, ekspresi mereka berbeda. Lebih dari 8 tahun kultivasi adalah pelatihan yang panjang dan keras, tetapi 100 orang itu mendapatkan hasil yang berbeda. Sebagian besar orang, kecuali ki sejati mereka yang sedikit lebih kuat, tidak mengalami perubahan sama sekali. Itu tidak mengherankan, karena banyak dari prajurit alam Tiansheng ini telah berlatih selama ribuan tahun, dan terkadang tinggal di alam kecil selama lebih dari ratusan tahun. Jika mereka tidak dapat menerobos alam setelah tinggal selama ratusan tahun, bagaimana mereka bisa menerobos dalam lebih dari 8 tahun latihan? Setelah orang-orang ini keluar dari Labu Sutian, mereka semua memiliki sedikit kekecewaan di wajah mereka. Lagi pula, jika mereka tidak berhasil menerobos ke dewa sejati, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk terus menjelajah ke istana bawah laut di belakang, dan mereka bahkan tidak yakin untuk turun ke lantai 12 terdekat. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa di wajah mereka. Beberapa dari orang-orang ini telah memperoleh banyak keuntungan dalam kultivasi seni bela diri khusus, beberapa telah menerobos dari tahap tengah Sein Surgawi ke tahap akhir Sein Surgawi, dan bahkan ada seorang prajurit Sein Surgawi di tahap akhir dunia roh kecil yang berhasil menerobos hari pertama kesengsaraan di Labu Sutian dan berhasil menjadi Dewa Sejati 1 kesengsaraan. Dewa Sejati 1 kesengsaraan, itu hanya satu langkah lebih dari tahap akhir Sein Surgawi, tetapi levelnya benar-benar berbeda. Jalan seni bela diri benar-benar berbeda. Pada saat ini, Dewa Sejati 1 kesengsaraan yang baru dicapai ini, bahkan dadanya tanpa sadar tegak. Di dalam hatinya, dia sudah menonjol di antara orang banyak. Setelah Ye Zhen keluar dari Labu Sutian, matanya menatap beberapa orang yang dikenalnya. Ketika melihat Yuanli Palace Master, Ye Zhen tercengang, senior Yuanli. Ye Zhen melihat bahwa selain seorang prajurit Sein Surgawi di dunia roh kecil yang berhasil menerobos dari tahap akhir Sein Surgawi ke Dewa Sejati, Yuanli Palace Master, secara tak terduga, juga berhasil menerobos ke alam Dewa Sejati. Anda tahu, sangat sulit bagi Sein Surgawi yang terlambat untuk mencapai hambatan menerobos Dewa Sejati,
dan bahkan lebih sulit lagi untuk berhasil menerobos Dewa Sejati. Sebagian besar prajurit Saint Surgawi yang terlambat akan mati dalam kesengsaraan surgawi ketika mereka melewati kesengsaraan surgawi pertama. Dan sekarang, ada 2 prajurit yang berhasil menerobos alam Dewa Sejati di lapangan, yang tentu saja mengejutkan. Ye Sen, Palace Master Yuanli juga melihat tatapan Ye Sen, dia tersenyum tipis, dan terbang di depan Ye Sen. Selamat, Senior Yuanli, Anda telah berhasil menerobos alam Dewa Sejati. Ye Sen berkata kepada Palace Master Yuanli sambil tersenyum. Kepala istana Yuanli tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku menerobos ke alam Dewa Sejati, kekuatanku tidak sebaik milikmu. Ye Sen, aku tahu bahwa kau tidak mengerahkan kekuatanmu sepenuhnya dalam kompetisi sebelumnya. Saat dia berbicara sambil tersenyum, kepala istana Yuanli tiba-tiba membuka matanya yang indah. Ye Sen, kau menerobos ke tahap tengah orang suci surgawi. Melihat Ye Sen mengangguk, kepala istana Yuanli menutup mulutnya karena tidak percaya. Dia sangat terkejut. Kejutan semacam ini bahkan 100 kali lebih mengejutkan daripada terobosannya sendiri ke alam Dewa Sejati. Kau tahu, kepala istana Yuanli telah berada di tahap akhir alam orang suci surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia selalu hanya setengah langkah lagi dari menarik malapetaka pertama dan memengaruhi alam Dewa Sejati. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan dampak pada Dewa Sejati di Labu Sutian kali ini memiliki sejumlah keberuntungan, dan juga terkait dengan akumulasinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Ye Sen berbeda. Master Istana Yuanli lebih tahu daripada semua orang bahwa Ye Sen baru saja menerobos ke tahap awal alam suci surgawi dalam perang Tianan yang baru saja berakhir belum lama ini. Baru saja menerobos ke tahap awal alam suci surgawi, dan sekarang menerobos ke tahap tengah alam suci surgawi, bahkan dengan aliran waktu lebih dari 8 tahun di Labu Sutian, sungguh luar biasa untuk mencapai level ini. Banyak orang di tahap awal alam suci surgawi tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka bertahan selama ratusan atau ribuan tahun untuk mencapai tahap tengah alam suci surgawi. Dalam lebih dari 8 tahun, sungguh tidak terbayangkan untuk berkultivasi dari tahap awal alam suci surgawi ke tahap tengah alam suci surgawi. Master Istana Yuanli tidak tahu bahwa ketika Ye Sen memasuki alam suci surgawi dari alam Suandan, dia memahami 5 hukum sutian yang agung pada saat yang sama, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum tersebut. Setelah berlatih bab Taichu, ketika dia membuka ruang pusaran bintang di badannya, dia juga melibatkan pemahaman hukum-hukum tingkat ruang internal. Pemahaman ini lebih dalam daripada pemahaman hukum yang diperlukan untuk menerobos dari tahap awal Tiansheng ke tahap tengah Tiansheng. Dengan peningkatan pemahaman hukum yang berbeda, ia menerobos ke tahap tengah Tiansheng, dan tentu saja berhasil dalam satu gerakan. Dalam keterkejutan Master Istana Yuanli, ketika Ye Sen sedang berbicara dengan Master Istana Yuanli tentang sesuatu, beberapa sosok terbang ke arah Ye Sen. Sosok-sosok ini secara mengejutkan akrab bagi Ye Sen, yang juga memasuki Labu Sutian untuk berlatih. Leluhur Minghua, Tetua Agung Tanah Suci Tianhuo Benua Lihuo, leluhur Tianyan dan Xuanji Tiansheng. Teman Ye Sen, orang-orang ini tidak mendapatkan banyak keuntungan dari 8 tahun latihan kali ini, dan mereka sedikit kecewa. Pada saat ini, mereka terbang di depan Ye Sen dan bertanya kepadanya, "Teman Ye Sen, apakah Anda ingin terus menjelajah ke istana bawah laut di bawah?" Orang-orang ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Ye Sen. Terutama Patriark Minghua, yang telah melihat Ye Sen menggunakan metode tingkat Dewa Sejati dengan matanya sendiri. Patriark Tianyan, Xuanji Tiansheng, dan Tetua Agung Tanah Suci Api Surgawi Benua Lihuo mengetahui kekuatan Ye Sen, yang membuat kerangka 3 mata Dewa Sejati 3 kesengsaraan memperlakukannya sebagai setara. Mereka semua berasal dari 33 benua di dunia bawah, dan tentu saja mereka tanpa sadar berpusat pada Ye Sen. Senior, Ye Sen tersenyum dan mengangguk kepada para senior tua ini, "Saya akan terus melangkah lebih jauh ke bawah." Patriark Minghua menghela napas saat ini, "Teman muda Ye Sen, Anda hanya bisa melanjutkan. Tidak seorang pun dari kita yang mampu mencapai alam Dewa Sejati, dan kita tidak berani melangkah lebih jauh ke bawah." Para mendiang Tiansheng lainnya juga menghela napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat terus turun, mereka mungkin akan mati dalam bencana pembersihan besar ini. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama memandang rendah hidup dan mati,
perasaan tidak berdaya saat ini tanpa cukup kekuatan untuk terus menjelajah masih membuat mereka menghela napas dalam-dalam, kecewa, dan sentimental. Seperti kelompok Yesen, orang suci surgawi yang akrab lainnya juga berkumpul berdua dan bertiga untuk membahas hal-hal berikutnya. Bahkan banyak orang suci surgawi yang gagal memasuki Labu Sutian tetapi memilih untuk tinggal di tempat aneh ini untuk berlatih. Ketika mereka melihat 100 prajurit yang memasuki Labu Sutian untuk berlatih, berlari ke orang suci surgawi yang mereka kenal dan mulai berbicara. Meskipun mereka telah berlatih di Labu Sutian selama lebih dari 8 tahun, hanya 1 bulan telah berlalu di istana bawah laut yang sebenarnya. Mereka masih memiliki waktu yang lama untuk tinggal di istana bawah laut. Tepat ketika semua orang berkumpul untuk berbicara sebentar dan hendak berpisah, sekelompok orang, yang dipimpin oleh Dewa Sejati Satu Kesengsaraan yang baru saja berhasil memengaruhi alam Dewa Sejati di alam roh kecil, berjalan menuju ke arah tempat Yesen berada. Melihat sekelompok orang ini tiba-tiba datang, Yesen, Master Istana Yuanli, dan Patriark Minghua juga berhenti berbicara dan melihat ke arah orang-orang ini. Dewa Sejati Satu Kesengsaraan yang baru saja berhasil memengaruhi alam Dewa Sejati melihat bahwa Master Istana Yuanli di samping Yesen juga berhasil memengaruhi alam Dewa Sejati, dan matanya juga menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi pada akhirnya, matanya tertuju pada Yesen. Daoyou Yesen, namaku Jiunan. Dewa Sejati Satu Kesengsaraan ini tersenyum dan berkata kepada Yesen, aku melihat situasi pertarunganmu di area tantangan lain sebelumnya, dan aku benar-benar ingin bertarung dengan Daoyou Yesen. Sayangnya, saat itu, aku masih dalam tahap akhir Tiansheng, dan aku merasa tidak bisa mengalahkan Daoyou Yesen. Sekarang, aku telah berhasil memengaruhi alam Dewa Sejati, dan aku telah menguasai 2 set sihirku sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah Daoyou Yesen dapat bertarung denganku. Aku juga ingin melihat apakah Daoyou Yesen, yang dapat menyapu semua Tiansheng, memiliki kekuatan tempur tingkat Dewa Sejati Satu Kesengsaraan. Dewa Sejati Satu Kesengsaraan Jiunan ini, yang baru saja berhasil memengaruhi alam Dewa Sejati, berlari untuk menantang Yesen. Ketika orang suci surgawi lainnya mendengar bahwa Dewa Sejati Jiunan yang baru saja dicapai ini telah menantang Yesen, yang telah tampil paling luar biasa dalam kompetisi sebelumnya, semua mata mereka beralih ke Yesen. Banyak orang bahkan berbisik, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Pemuda Yesen mampu menyapu semua orang suci surgawi sebelumnya. Aku menduga bahwa dia mungkin memiliki kekuatan bertarung tingkat Dewa Sejati. Sayangnya, semua orang di lapangan adalah orang suci surgawi pada saat itu, dan tidak ada yang benar-benar dapat memaksa pemuda itu untuk menggunakan gerakan kedua. Sekarang, Jiunan Heavenly Saint telah berhasil menembus ke level Dewa Sejati dan telah menjadi Jiunan True God. Dewa Sejati, hanya ranah terobosan, berkali-kali lipat lebih kuat dari level Heavenly Saint. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia juga memiliki terobosan besar dalam seni ilahi. Sangat mungkin dia benar-benar dapat mengalahkan pemuda yang luar biasa ini, Yesen. Aku tidak tahu apakah Yesen akan menerima tantangan itu. Seorang Heavenly Saint juga berkata, bertarung dengan Dewa Sejati terlalu berisiko. Selain itu, bahkan jika dia menang, dia tidak akan mendapatkan manfaat memasuki Labu Sutian. Yesen mungkin tidak menerima tantangan itu. Di tengah diskusi orang banyak, Jiunan menatap Yesen dan tersenyum tipis. Dia kemudian menatap Palace Master Yuanli di samping Yesen dan berkata, teman Tao ini juga telah menembus ke Dewa Sejati. Aku ingin mengucapkan selamat kepadamu. Namun, kamu tidak akan mencoba menghentikanku untuk melawan teman Tao Yesen. Palace Master Yuanli tidak menyangka bahwa Dewa Sejati Jiunan ini akan berbicara dengannya. Dia menatap Dewa Sejati Jiunan, lalu menatap Yesen, dan tersenyum, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Taois Jiunan, kamu baru saja berhasil menerobos ke alam Dewa Sejati. Aku khawatir kamu masih jauh dari menjadi lawan Yesen. Tidak hanya kepala istana Yuanli yang tersenyum tipis, tetapi juga Patriark Minghua, Patriark Tianyan, Xuanji Tiansheng dan yang lainnya di samping Yesen, ketika mereka mendengar bahwa Jiunan, yang baru saja menjadi Dewa Sejati Kesengsaraan pertama, akan menantang Yesen, mereka semua tersenyum tak berdaya. Ekspresi beberapa orang sangat jelas, dan jelas bahwa mereka tidak terlalu menghargai Dewa Sejati Jiunan ini. Ekspresi beberapa orang di sekitar Yesen membuat Dewa Sejati Jiunan merasa sangat tidak senang. Dia akhirnya menerobos ke alam Dewa Sejati, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat.
Di lapangan, hanya kepala istana Yuanli, yang juga menerobos ke alam dewa sejati, yang dapat dibandingkan dengannya. Orang lain di tempat aneh ini masih orang suci surgawi. Sekarang, dia benar-benar dipandang rendah oleh orang-orang ini. Bahkan jika Ye Sen, pemuda ini, begitu kuat, dia telah mengalahkan puluhan prajurit yang menantang berturut-turut sebelumnya, dan membuat ribuan prajurit takut untuk menantang lagi. Namun, Dewa Sejati Jiunan hanya menduga bahwa kekuatan sejati Ye Sen baru saja melampaui alam suci surgawi, dan paling tinggi adalah tingkat Dewa Sejati kesengsaraan pertama. Dia tidak percaya bahwa Ye Sen memiliki kekuatan untuk membencinya. Melihat Dewa Sejati Jiunan tidak yakin, Ye Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Karena rekan Daois Jiunan ingin menantangku, silakan saja. 10 napas, seperti yang kulakukan saat bertarung dengan orang suci surgawi itu di kompetisi sebelumnya, aku akan mengakhiri tantangan ini dalam 10 napas." 10 napas. Ketika Ye Sen mengatakan ini lagi, banyak orang suci surgawi di lapangan menghirup udara dingin. Orang suci surgawi ini telah memperhatikan situasi kompetisi Ye Sen sebelumnya, dan beberapa bahkan berpartisipasi dalam tantangan dengan Ye Sen. Tentu saja, mereka tahu apa yang dimaksud Ye Sen dengan 10 napas. Ye Sen sebelumnya telah mengalahkan semua penantang dalam 10 napas dan 1 gerakan. Sekarang, menghadapi Dewa Sejati Jiunan, dia berani mengatakan hal seperti itu. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Dewa Sejati Jiunan, yang telah mencapai ranah Dewa Sejati, dalam 1 gerakan. Dewa Sejati, bukan orang suci surgawi sebelumnya. Ye Sen ini benar-benar terlalu sombong. Banyak orang suci surgawi memiliki pikiran ini di hati mereka. Mereka merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Sen, dan bahwa ia dapat menyapu bersih semua orang suci surgawi dengan 1 gerakan, mustahil untuk mengatakan bahwa ia dapat mengalahkan Dewa Sejati dengan 1 gerakan. Jika Dewa Sejati begitu mudah dihadapi, ia bukanlah Dewa Sejati. Orang suci surgawi merasa bahwa Ye Sen sombong, dan Dewa Sejati Jiunan hampir muntah darah saat ini. Penghinaan. Ia merasa bahwa ia sangat dibenci lagi. Kegembiraan atas terobosan Dewa Sejati Jiunan terhadap Dewa Sejati semuanya sirna saat ini. Ia tidak sabar untuk bertarung dengan Ye Sen untuk membuktikan kekuatannya dan membuktikan bahwa ia jelas bukan seseorang yang dapat dikalahkan Ye Sen dengan 1 gerakan. Seketika, kekuatan Dewa Sejati yang baru saja berhasil dikultivasikan oleh Dewa Sejati Jiunan dilepaskan di tangannya. Pelepasan kekuatan Dewa Sejati yang menderu ini membuat takut banyak orang suci surgawi, dan membuat Patriark Minghua dan yang lainnya di samping Ye Sen mundur puluhan langkah tanpa sadar. Dewa Sejati Jiunan akan mengambil tindakan. Napas Dewa Sejati benar-benar mengerikan. Melihat Dewa Sejati Jiunan melepaskan napasnya, para orang suci surgawi di lapangan semua mundur ke belakang, memberi ruang bagi pertempuran antara Ye Sen dan Dewa Sejati Jiunan. Saat para orang suci surgawi menghindar, Dewa Sejati Jiunan langsung mencengkeram kehampaan, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit, menyerbu ke arah Ye Sen. Api yang mengejutkan ini benar-benar menutupi ribuan kaki ruang di atas kepala Ye Sen, dan bahkan membakar sebagian besar kehampaan sepenuhnya, meninggalkan retakan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, api di seluruh langit berubah menjadi gelombang api badai yang mengerikan yang mematahkan, menyerbu ke arah Ye Sen dengan panik. Dewa Sejati Jiunan, yang tidak tahan dihina, melepaskan napasnya dan benar-benar bergerak. Kekuatan Dewa Sejati, bersama dengan api ilahi yang mengerikan yang membakar kehampaan, semuanya menyerbu ke arah Ye Sen. Adegan ini membuat para orang suci surgawi yang menyaksikan pertempuran di luar lapangan, meskipun mereka telah melihat kekuatan Ye Sen, berkeringat untuk Ye Sen. Mereka telah melupakan kata-kata Ye Sen yang mendominasi sebelumnya. Mereka lupa bahwa Ye Sen berkata bahwa dia akan mengalahkan Dewa Sejati Jiunan dalam 1 gerakan dalam 10 tarikan napas. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa dengan metode tingkat Dewa Sejati yang mengerikan seperti itu, Ye Sen dapat mengalahkan Dewa Sejati Jiunan dengan 1 gerakan dalam kekuatan pembunuh serangan mengerikan yang membakar ribuan kaki kehampaan menjadi potongan-potongan retakan kehampaan. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Ye Sen, seorang Sein surgawi tingkat menengah, dapat menahan gerakan ini. Tepat ketika hati para Sein surgawi benar-benar menegang, Ye Sen, yang sedang menyaksikan gerakan Dewa Sejati Jiunan, tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ye Sen tersenyum tipis, mengambil langkah yang salah, dan menyerang dengan segera.
Telapak tangan kiri Ye Sen mencengkeram kehampaan, dan semburan api tingkat dewa sejati yang meledak dan membakar ribuan kaki kehampaan, dan akhirnya terkondensasi menjadi kekuatan pembunuh pamungkas, sebenarnya langsung dicengkeram di telapak tangan Ye Sen ketika bayangan telapak tangannya tiba-tiba mengembang. Sihir api ini masih terlalu lemah. Telapak tangan hantu Ye Sen dengan lembut digenggam, dan langsung memadamkan dan menghancurkan badai api sihir yang diilhami oleh Jiunan True God, yang ditakuti oleh banyak sekali prajurit Heavenly Saint tahap akhir. Pada saat yang sama, tangan kanan Ye Sen menepuk dengan ringan. Bahkan Jiunan True God, yang telah berhasil menerobos ke alam True God, ditepuk oleh Ye Sen dan terbang mundur tanpa perlawanan. Dia terbang ratusan kaki jauhnya dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Pada akhirnya, Jiunan True God sama dengan para Heavenly Saint yang menantang Ye Sen sebelumnya. Meskipun dia adalah True God, dia tidak bisa bangun dari tanah untuk waktu yang lama. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya meratap. Adegan ini membuat banyak Heavenly Saint di lapangan menatap dengan mata lebar dan membuka mulut mereka. Itu membuat Palace Master Yuan Li, Patriark Ming Hua, Great Elder dari Heavenly Fire Holy Land dari benua Lihuo, Patriark Tianyan, Xuanji Heavenly Saint dan yang lainnya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Semua orang akhirnya mengerti, Ye Sen tidak sombong sebelumnya. Dia jelas memiliki kekuatan besar dan mendominasi. Semua orang akhirnya mengerti. 8 tahun kemudian, bahkan jika seseorang mencapai dewa sejati, dia masih bukan lawan Ye Sen. Di negeri asing ini, kekuatan Ye Sen masih dengan mudah menyapu semua orang. Ye Sen masih tak terhentikan. Ye Sen, Daoyou Ye Sen. Ketika Ye Sen menunjukkan kekuatannya lagi, pada akhirnya, bukan hanya Master Istana Yuan Li dan yang lainnya yang mengelilingi Ye Sen, tetapi sebagian besar orang suci surgawi. Bahkan ketika Ye Sen dan Master Istana Yuan Li hendak menjelajah lebih jauh, banyak orang suci surgawi dengan hormat mengirim Ye Sen pergi. Bayangan pembersihan besar menyelimuti hati setiap orang. Orang-orang ini memiliki firasat bahwa pemuda ini, yang hanya berada di tahap tengah alam orang suci surgawi, memiliki kekuatan yang jauh melampaui dewa sejati dari satu kesengsaraan. Itu sangat luar biasa di 11 level pertama, dan mungkin ada 22 level yang akan datang, dan akan ada pertunjukan yang lebih luar biasa lagi. Bahkan jika pemuda ini tidak sekuat dewa sejati 9 kesengsaraan, perbedaan besar dalam kekuatan tempur dan alam saja membuat semua orang tahu bahwa potensi pemuda ini pasti melampaui beberapa dewa sejati 9 kesengsaraan di alam roh kecil. Di istana bawah laut yang misterius ini, kekuatan itu penting, tetapi potensi, kesempatan, dan bahkan keberuntungan dan rejeki lebih penting. Banyak orang bahkan memiliki firasat bahwa mata lautan dewa yang dapat memungkinkan mereka melarikan diri mungkin diperoleh oleh pemuda ini pada akhirnya. Memikirkan hal ini, orang suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang telah putus asa semuanya memiliki secercah harapan. Senior Yuan Li, berhati-hatilah di beberapa lantai berikutnya. Ye Sen berkata kepada kepala istana Yuan Li di lorong menuju lantai 12 istana bawah laut. Kali ini, Patriark Ming Hua, Tetua Agung Tanah Suci Api Surgawi benua Lihuo, Patriark Tianyan dan yang lainnya tidak memilih untuk terus menjelajah ke istana bawah laut. Di negeri asing di lantai 11, di antara orang-orang yang dikenal baik oleh Ye Sen, hanya dia dan kepala istana Yuan Li yang memilih untuk terus menjelajah ke bawah. Raja Dewa Mawar Hitam berkata bahwa begitu melangkah ke lantai 12, akan menjadi sangat berbahaya dan sulit untuk menjelajah ke istana bawah laut. Pada saat perpisahan ini, sangat mungkin lantai berikutnya akan diteleportasi ke ruang lipat yang berbeda. Tentu saja, Ye Sen khawatir tentang kepala istana Yuan Li, dan tanpa sadar dia mengingatkan kepala istana Yuan Li untuk berhati-hati. Kepala istana Yuan Li tersenyum dan mengangguk, "Aku tahu, aku baru saja memasuki alam dewa sejati, dan pasti sangat sulit untuk menjelajah di belakang. Aku akan berhati-hati. Ye Sen, kamu juga harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa turun, jangan menjelajah ke bawah." Kepala istana Yuan Li juga memperingatkan Ye Sen. Kepala istana Yuan Li mengetahui pikiran Ye Sen dan tahu bahwa Ye Sen tidak mau menyerah mencari mata lautan dewa, dan bahwa mata lautan dewa hanya dapat muncul di 3 lantai terakhir istana bawah laut. Untuk 3 lantai terakhir, bahkan jika kepala istana Yuan Li tahu betapa kuatnya Ye Sen, dia tahu bahwa pasti tidak akan mudah bagi Ye Sen untuk menerobos masuk, dan ada risiko besar untuk jatuh. "Saya mengerti." Ye Sen mengangguk.
Pada saat yang sama, mata Yesen melewati lorong istana bawah laut dan melihat ke bawah ke bagian bawah yang tidak dapat dijelajahi. Sekarang, saya khawatir banyak dewa sejati berada lebih jauh di bawah. Senior Zhenfeng, Senior Dewa Sejati Mulan, Kaisar Purba Senior Klan Yan, dan Patriark Lama Klan Feiling serta Patriark Lama Klan Zuyan. Aku tidak tahu apakah Jiang Yao sudah turun ke sana. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk terus menjelajah ke sana. Dapatkan mata keberuntungan, temukan Jiang Yao, dan cobalah temukan mata lautan dewa. Ledakan, ledakan. Setelah Yesen menarik napas dalam-dalam, dia dan kepala istana Yuanli melangkah ke lorong dari lantai 11 istana bawah laut ke lantai 12. Dalam kilatan cahaya, Yesen benar-benar memasuki lantai 12 istana bawah laut. Bersambung.